saya, kenapa terjadi seperti ini, serang menyerang? Karena Al-Quran itu yang muncul terakhir menggunakan nama-nama tokoh-tokoh di Alkitab di tokoh-tokoh Al-Quran. Oke, baik. Apakah ada nama tokoh? Sebentar, Pak. Apakah ada nama tokoh di Bible sama dengan di Al-Quran? Dengar dulu. Iya. Jadi nama-nama tokoh di Alkitab itu sama dengan nama tokoh di Al-Quran. Ya, contoh? Emang ada yang sama, Pak? Emang ada yang sama? Banyak yang sama. Contoh Richard, itu nama Richard itu ada sebentar, di Bible. Sebentar, Chat. Sebentar. Musa di Alkitab, Musa di Al-Quran. Itu bagi saya namanya sama, orang itu beda. Karena apa? Beda kisahnya. Baik. Kalau Musa di Bible dengan Musa di Al-Quran beda menurut Anda? Tidak lah. Baik. Kalau Musa di Bible itu nama Tuhannya Musa di Bible siapa, Pak? Ya tidak ada nama Tuhan di Namanya nama Tuhannya Musa di Bible tidak ada, artinya di Bible Musa tidak punya Tuhan. Kalau di Al-Quran Nabi Musa mempunyai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ini namanya sudah mengajari, bukan seperti itu. Enggak, saya tanya Pak Lamsan, nama Tuhannya Nabi Musa di Bible siapa? Ya tidak ada nama Tuhannya. Ada nama Tuhannya. Tidak ada. Apakah Nabi Musa waktu hidup pernah menyembah Tuhan? Belum menyembah dong. Siapa nama Tuhan itu yang disembah Nabi Musa di Bible? Tidak punya nama. Bedanya yang di Al-Quran, Nabi Musa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu beda kan? Itu bedanya kan? Allahnya pun beda. Allah beda dengan Tuhan yang di Alkitab. Menurut Anda, Allahnya Nabi Musa di Bible siapa? Jangan bilang Yesus ya. Langit, bumi dan segala isinya. Siapa itu? Yesus apa bukan? Enggak ada namanya. Yesus itu jabatan, panggilan. Belum punya. Jadi Nabi Musa mempunyai Tuhan, nggak punya nama gitu? Ia tidak punya nama karena Tuhan itu maha tinggi. Jadi manusia tidak mampu menyebut nama Tuhan yang maha mulia, maha tinggi. Tapi kalau saya tanya orang Yahudi yang mempercayai kitab itu, mereka nggak mengatakan sama jawabannya dengan Pak Lamsan. Kok beda ya? Sama. Dia pakai Yahweh aja. Ya iya itu. Berarti punya nama dong. Bukan, pengganti nama itu. Nama pengganti nama. Orang Yahudi itu gimana ceritanya nama pengganti nama? Nama Tuhan kalau ada, tidak pernah. Coba saya tanya. Yahweh aja merasa berat mulutnya itu ngomong itu. Padahal itu masih pengganti. Jadi sebetulnya bukan seperti Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Israel hina pun gampang menyebut nama Allah, dimain-mainkan. Allah. Siapa yang main-mainkan, Pak? Loh, di masjid itu sering saya dengar saya di speaker ini. Jadi kalau kita membaca Allah Subhanahu wa taala di masjid itu main-main, Pak. Loh, kalau begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa maksudnya begitu bagi saya tuh? Bagi Anda main-main. Manusia itu manusia hina. Nah, menurut Anda itu main-main. Ya iyalah. Saya kalau balik 3 kali aja. Baik, saya balikin. Kalau di Bible, dengerin dulu Pak. Saya balikin dulu gantian. Kalau saya panggil kamu namanya Handi. Iya, gantian. Kan marah kamu nanti. Dengerin dulu. Kalau di Bible ada ayat yang menghinakan Yesus, itu main-main apa serius? Enggak ada menghina, enggak ada. Manusia yang menghina Yesus, ada. Baik. Ada manusia menghina Yesus. Dengerin dulu Pak Lamsan. Kalau Yesus dibunuh itu menghina apa bukan, Pak? Ya jelas menghina. Menghina. Iya. Jadi wajar dong Tuhan dihina gitu? Tidak wajar, sebetulnya saya yang wajar dihina. Lah tadi kan katanya membunuh Yesus menghina. Berarti menghina Yesus dong. Iya, menghina Yesus, manusia itu menghina Yesus. Iya. Tapi seharusnya dia tidak wajar dihina. Saya sebetulnya yang harus dihina, tapi hinaan untuk saya itu dialihkan kepada Yesus itu. Kenapa mesti Yesus ngambil alih, Pak? Kenapa bukan Anda? Karena begitu besar kasihnya kepada manusia. Kematian itu harus ada karena manusia salah. Ada pelanggaran hukum, pelanggaran ketetapan Tuhan. Jadi harus digantikan dengan jangan.
Itu kan menurut kamu, tapi menurut Iya. Alkitab seperti itu. Saya nggak berpendapat ya. Saya nanya ya Pak Lamsan. Saya nggak mau berpendapat ya. Ya bagimu ya. Kalau Al-Quran tidak ada seperti itu. Kalau menurut Pak Lamsan itu Yesus mati buat apa sih Pak? Apanya? Yesus mati Iya. untuk menggantikan, karena dia bilang kan, saya datang ke dunia untuk mencurahkan darah saya bagi keselamatan manusia. Jadi darah Yesus adalah sumber keselamatan gitu. Ya iya jelas, ajaib itu. Tapi sekarang udah nggak ada darah Yesus tuh. Ya sudah selesai, utang udah dibayar. Berarti Kita sekarang sudah berhak masuk Kalau surga. darah Yesus, Ya dengar dulu saya ya, jelaskan. ya silakan. Semua manusia termasuk Handi sudah berhak masuk surga saat ini. Cuma mau nggak Handi menerima? Kalau nggak mau ya tetap juga manusia neraka. Kita tunggu, kalau mau menerima, lakukan segala perintahnya, maka kita tunggu kedatangan Yesus nanti yang kedua kali. Kamu akan diangkat ke surga dan hidup kekal selama-lamanya. Baik. Gantian. Makan dulu ya, saya izin makan dulu ya. Iya. Saya belum makan. Mana? Saya lapar ini, makan dulu saya. Ya bagaimana Anda mengatakan bahwa darah Yesus itu adalah sumber keselamatan, sedangkan sekarang ini udah nggak ada darah Yesus, artinya nggak ada lagi yang selamat dong. Terima kasih ya Satu saudara-saudaraku kali ya. Ya. Saya izin makan ya. selama-lamanya. Itu kan udah dirumuskan itu. Nah, darah Yesus sekarang di dunia masih ada nggak Pak? Ya sudah nggak ada lagi dia. Berarti nggak ada lagi keselamatan dong kalau darah Yesus adalah selamat, sumber keselamatan. Ada. Sudah Ada, dibayar ada. hutang itu. Tuntutan ketetapannya itu sudah terbayar. Udah Sebelumnya dibayar. Pakai darah domba. Nah sekarang orang kalau ada manusia Kristen yang berdosa masih pakai darah Yesus gitu. Dengar dulu Andi supaya ngerti. Pakai Dari Fanta. zaman Adam, bangsa Israel pagi sore menumpahkan darah untuk menyuci atau menghapus dosa. Darah apa itu? Darah domba atau darah binatang itu Oh, darah binatang. mampu untuk mengampuni dosa seluruh umat manusia. Lalu Yesus sebagai penutupnya itu kan melambangkan darah Yesus. Bagusan mana Pak? Darah Yesus. Dengar Pak dulu, Lamsan. Andi, Oh, iya. jangan dulu. Sebentar, Andi, biar kamu paham. Tunjukkan datanya. Iya ya lain dia biarkan. Setelah darah Yesus tertumpah, maka di bait suci itu tirai tempat pemercikan darah binatang itu robek dari atas ke bawah, sehingga orang-orang yang memotong domba tidak bisa lagi melakukan ibadah pemercikan darah, pemotongan darah domba di bait suci. Oke, Mulai dari baik. situlah tidak ada lagi pemotongan domba karena sudah ditutup atau digantikan oleh darah Yesus. Oke baik. Bagusan mana Pak? Darah manusia dijadikan penebusan dosa atau darah hewan? Yuh, kan sudah katakan darah manusia, darah Yesus lah Ya, yang mencakup Oke. seluruh Jadi umat manusia. jadi Kristen itu sumber daripada penghapusan dosa dan keselamatan adalah darah manusia ya. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah dong, darah Yesus kan manusia Yesus. Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan, darah Yesus. Darah Tuhan apa darah Yesus? Ya, Yesus itu adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Darahnya darah Tuhan apa darah manusia? Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Tuhan apa darah manusia Pak? Bukan, dia bukan manusia biasa, bukan. Dia Oke. adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Hafal dulu. Ya. Yesus adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Hafal, Handi. Ya. Jangan lupa kamu ya. Yesus adalah Tuhan. Tuhan menggunakan sifat kemanusiaan. Ya. Oke boleh. baik. Waktu dia menggunakan sifat kemanusiaan, apakah sifat Tuhannya ikut? Tidak. Tidak. Kemana sifat Tuhannya kalau dia manusia? Tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa Anda tahu kalau dia punya sifat Tuhan, sedangkan Anda tahu kemana perginya? Ada ayatnya. Gimana Dia ayatnya? mengosongkan dirinya. Mm-mm. Seperti manusia, bagaikan manusia, mengosongkan dirinya. Bahkan dia menjadi sampai hamba, jadi hamba. Waktu dia mengosongkan dirinya, ketuhanannya kemana? Gak tahu, cuma itu kok katanya dikosongkan. Dia dikasih tahu ditaruh lemari Nggak tahu ya. Gak tahu. Berarti kalau dia kosong dia manusia biasa dong. Loh, kita tidak bisa memahami itu karena itu ketuhanan yang ajaib. Kita tidak mampu memahami itu. Taruh di mana di kulkas atau di mana saya tidak tahu. Pak Lamsan, yang namanya kosong itu nggak berisi Pak. Ya dikosongkan ketuhanannya. Iya, berarti mengosongkan ketuhanannya. Ya, tidak berisi lagi. Artinya mengosongkan ketuhanan. Ya. Artinya ketuhanan nggak ada di situ. Ya, Artinya Yesus selama hidup manusia biasa. tidak. Dia adalah Loh. Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Tadi katanya mengosongkan ketuhanan Pak. Ya itu kan bahasanya mengosongkan, tapi tetap dia Tuhan. Dan Oh, jadi mengosongkan artinya masih ada ketuhanannya.
saat dia bertugas di dunia ini tidak pernah menggunakan kekuasaan ketuhanannya itu. Artinya kosong kan? Artinya Buktinya. adalah menurut Pak Lamson mengosongkan ketuhanan artinya ketuhanan masih ada gitu ya. Ya, masih Ya, ada. Dia tetap masih ada. Tuhan, cuma Kira-kira ketuhanan dia kelihatan. kira-kira Tidak ada. kira-kira berapa persen ketuhanan Pak? Ya nggak ada disebutkan Alkitab berapa persen, tidak ada. Enggak ada ya. Tetapi Waktu- dia Tuhan. Waktu Tetapi dia dia Tuhan, waktu dia bermujizat Pak, waktu dia bermujizat ketuhanannya berapa persen kira-kira? loh kita nggak tahu, ada nggak dihitung-hitung. Oh, Nggak nggak. dihitung-hitung. Yang bermujizat itu menghidupkan Lazarus orang mati, orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan itu kemanusiaannya apa ketuhanannya? Ya ketuhanannya lah, mana ada Ketuhanannya. manusia yang menghidupkan. Kemanusiaannya kemana Pak? Ya, Kemanusiaannya kemana waktu ketuhanannya hal berfungsi? itu saya tidak bisa jawab. Alkitab tidak mengajarkan itu. Yang penting dia menghidupkan manusia, Lazarus. Kalau Alkitab nggak mengajarkan, kenapa Pak Lamsen tahu? Apa tahu? Bapak kan mengatakan tadi waktu dia bermujizat adalah ketuhanannya. Ya, karena tidak ada manusia yang bisa menghidupkan manusia. Berarti kemanusiaan Yesus nggak ikut bermujizat gitu. Ya kita nggak tahu itu bagaimana cara dia itu kan, cara kerja Tuhan kami itu saya nggak tahu, di situ nggak, tekniknya nggak tahu saya. Jangan tanya itu. Yang penting seperti Tuhan imani menciptakan saja. bumi ini. Kita Imani nggak tahu saja. tekniknya. Jadi Kita masalah nggak tahu tekniknya bagaimana. jadi masalah mujizat imani saja, jangan banyak tanya gitu ya. Jelas lah. Mujizat itu kan Oke. tidak mampu kita Baik. pahami, tidak mampu. Baik. Harus imani saja. Harap contohnya imani begini, saja. Adik-adik. Iya, iya, iya. Tuhan menciptakan bumi ini dari bahan yang tidak ada. Bagaimana mampu kita memahami itu? Bahan yang tidak ada, kok bisa jadi ada? Dari mana jalannya? Kita tidak tahu tekniknya itu. Jadi Yesus pun waktu menghidupkan orang mati itu, kita tidak tahu tekniknya. Yang nyatanya dia menghidupkan orang mati. Artinya Ya artinya waktu dia menghidupkan orang mati, Yesus adalah Tuhan gitu dong. tidak tahu. Oh, Pokoknya tidak dia tahu. adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Kenapa Oke. saya katakan dia Tuhan? Andi tanya dong. Kenapa Iya. kamu sebut dia Tuhan? Ya, Ya. ya. Walaupun dia tidak pernah mengatakan, aku Tuhan sembahlah aku, tapi saya tahu dia adalah Tuhan dari apa? Dari mana? Dari tindakannya. Oh, Dia tindakannya. melakukan yang hanya Tuhan boleh lakukan menurut agama Yahudi. Dia kan Apakah- mengikuti agama Yahudi? Apakah Tuhan itu tidak boleh bertindak negatif? Ya jelas tidak lah bertindak apa. Kalau Yesus misalnya bertindak negatif, masih Pak Lamsen mau anggap dia Tuhan? Loh, nyatanya kenapa Yesus itu tidak pernah bertindak negatif? Kalau Supaya saya dia menjadi contoh. Kalau saya tunjukkan Yesus pernah negatif gimana Pak? Loh, tidak pernah. Saya kasih contoh ya, satu ya. Nah, Yesus pernah di bait suci itu, di halaman bait suci itu, dia balikkan semua meja pedagang mengusir pedagang. Itu perbuatan negatif apa positif Pak? marah. Kan dikatakan Alkitab, marah boleh tapi jangan berbuat dosa. Iya, kalau membalikkan meja pedagang gimana itu Pak? Mengajari cara begitu. Karena dari dulu kan sudah dikasih tahu. Itu Ini itu secara baik apa secara preman itu Pak? ya baiklah orang Oh jadi baik. baiklah itu. Oh baik. Sudah lama. Jadi kan misalnya kita ada Satpol PP. tahu. Dengar, Iya, iya, iya. Kenapa Gimana? bolak-balikannya? Dengar Iya. lagi ya. Iya iya Pak. Orang Yahudi itu kalau sembahyang kan telah harus beli binatang atau domba. Rupanya domba ini dibisniskan oleh ulama-ulama. Harus domba dia, bawalah domba di situ. Kamu jual ini ya, kamu jual ini ya. Sama dengan zaman sekarang juga, supaya cari duit. Itu ulama-ulama itu. Ini kan Sekarang gini Pak, jangan lari kemana-mana. Sabar dulu. Itu tindakan Yesus membalikkan meja pedagang. Andi, kamu itu bagaimana kamu ngerti kalau langsung Lagian Pak Lamsen membahas ulama sih. Iya, ulamanya bukannya ulama Islam. Sekarang Ulama Yahudi itu kan ya itu kan membalikkan dengerin dulu Pak. dapat duit. Lalu anak buahnya disuruh berdagang di depan Mbak Ya. Cici. Ah, Kan itu Yesus marah. Lalu Ah. dituang balikan. Ini punya orang ulama semua ini, alim ulama. Kenapa Ya. jadi pedagang begini? Ditunggang balikan. Ya. Itu marahnya Yesus. Jadi kalau begitu Pak Lamsen, boleh dong Tuhan bertindak seperti preman membalikkan meja pedagang, boleh dong? Ya itu buktinya boleh. Boleh, baik. Itu Boleh itu. perbuatan seperti itu baik menurut Pak Lamsen? Ya nyatanya baik, enggak langsung Baik. berontak. Apa? Itu enggak ada berontak. Itu kan di Ya. Alkitab kan. Kalau kira-kira nih
Diberitahu baik-baik, kalian semua jangan berdagang di sini, silahkan pindah. Daripada langsung mau obrak-abrik, bagusan mana Pak Lamsan? Loh, kan sudah tahu alim ulama itu masa nggak masa dikotorin tempat bait suci. Itu ulama orang pernah nggak Tuhan Pak Lamsan itu sudah harus tahu dia dari peringati itu sudah jelas tidak boleh kok dia mengambil untung dari domba-domba itu tiap pagi dan sore kan harus dibunuh di situ, dipotong di situ. Jadi pernah nggak Tuhan orang beli domba dari luar, jadi beli domba di depan itu. Jadi pernah nggak Yesus memberi peringatan pertama dulu persuasi baru bongkar gitu? Ini kan langsung main bongkar dulu Pak, nggak ada peringatan pertama. Ya tidak perlu lagi, ulama itu harus tahu bahwa langsung eksekusi ya Pak. Iya, kecuali kalau saya, Pak Nebaho, Handi, kamu kan ini kan tempat suci, jangan. Ini alim ulamanya. Kalau begitu, kalau pendapat Pak Lamsan lebih baik tindakannya daripada Tuhan ini. Hah? Loh, kalau saya kan, misalnya kan saya bukan alim ulama, iya. Saya tidak tahu itu tempat suci apa bukan. Saya dagang di situ, jual es saya misalnya kan. Yang Yesus kan tahu, oh ini kan karena tidak tahu. Ini dia sudah tahu. Kenapa Satpol PP aja Pak, itu nggak langsung main bongkar loh, ngasih tahu dulu loh. Ya Satpol PP kan takut kepada yang alim ulama itu, ulama-ulama kan takut dia. Ini bukan masalah takut dan nggak takut, ini etika Pak. Ya, Yesus tidak perlu lagi pakai etika kepada pemimpin agama. Jadi Yesus nggak melanggar etika ya Pak ya? Khusus kepada pemimpin agama. Kalau kepada saya misalnya yang tidak pernah tahu, yang tidak sadar, oh ini rupanya tempat suci ya. Jadi misalnya saya dulu jual cabai, jual jengkol di situ kan. Contoh, saya jual jengkol. Jadi dalam hal ini Yesus nggak melanggar etika ya? Loh, dalam hal ulama itu kan punya alim ulama, jual-jual binatang di situ. Cari duit, keuntungan. Kalau ada orang Kristen melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, itu melanggar etika apa enggak Pak? Kalau dia pemimpin agama tidak melanggar etika, karena itu pasti dia tahu itu tidak boleh. Misalnya Pak Lamsan jadi Satpol PP mengadakan apa yang dilakukan Yesus, Pak Lamsan bertindak. Boleh bicara Alkitab ini jangan pakai misal-misal lah. Oke, tidak bermisal. Misal ini kalau saya misal ke surga, saya jadi Tuhan. Misalnya saya jadi Tuhan, kamu saya bakar. Apa itu? Boleh misal. Jadi secara menurut Anda perbuatan Yesus membongkar atau membalikkan meja pedagang itu tidak melanggar etika, gitu ya? Tidak. Nah, baik. Nyatanya dilakukan itu karena dia tahu, oh ini punya si alim ulama ini, gitu. Kalau ada orang Kristen melakukan hal yang sama, boleh Pak? Kalau saya jadi Tuhan, saya bakar kamu. Oke, baik. Jadi sekarang Pak Lamsan boleh membalikkan meja pedagang ya Pak? Ini nyatanya itu udah dibalikkan kok. Boleh. Jadi untung aja Pak Lamsan nggak jadi Satpol PP. Iya, untung lah. Kalau enggak Pak Lamsan itu. Arahkan dulu pertanyaanmu mau kemana, pelajaran apa yang kita ambil dari situ. Iya gitu. Maksud saya untung aja Pak Lamsan nggak jadi Satpol PP, kalau enggak bahaya pedagang semua Pak. Handi, kita diskusikan harus ada arahnya. Ini arahnya adalah etika Tuhan kok membalikkan meja pedagang, ini arahnya itu loh. Arahnya itu bahwa di tempat suci itu tidak boleh berdagang. Saya tahu di tempat suci nggak boleh dagang, tapi caranya mengeksekusi itu loh Pak. Loh, dia kan manusia, menggunakan sifat kemanusiaan. Yesus Kenapa nggak menegur dulu, memberi surat pertama peringatan dulu gitu loh? Itu tandanya bahwa Yesus itu mempunyai sifat kemanusiaan yang marah. Oh, jadi boleh dong Pak? Tidak berdosa. Nah, gitu. Marah. Berarti ada sifat negatif dong dalam diri Yesus. Kemanusiaan dia. Loh, ada sifat negatif dong. Dia sakit perut, dia emosi. Ada kemanusiaan, namanya kemanusiaan, ada sifat kemanusiaan ada sama dia. Ya berarti ada sifat negatif dalam diri Yesus dong. Ada tapi tidak sampai berbuat dosa. Melanggar etika kayak gitu enggak? Bukan dosa Pak. Masa melanggar etika begitu? Mana undang-undangnya? Hukum 10 mana ada begitu? Hukum 10 kan tidak ada. Mau ngobrak-ngabrik meja pedagang itu enggak dosa Pak? Itu kan mengajarkan, memberitahukan pada alim ulama. Alim ulama kan sudah diam jadinya kan, tidak bisa bilang apa-apa, diam dia kan. Artinya alim ulama pun berterima. Iya. Baik, kalau memang seperti itu ya saya nggak bisa maksa Pak Lamsan. Di sini kan cuma diskusi biasa. Tapi kalau kita tahu. Iya, kalau Tuhan alim ulama itu kan tidak marah kepada Yesus. Oh iya, boleh pantas dia gitu marah karena memang ini tempat suci, tidak boleh sembarangan bikin kotor. Bukan alim ulama namanya Pak. Pak Lamsan, saya ajarin Bapak itu namanya Kayapas.
Ya, bukan alim ulama, Kayafas, imam Yahudi Imam lah dipanggil. itu. Imam itu apa? Alim ulama kan imam kan? Bukan, namanya Kayafas, Pak. Ya, Coba imam buka. itu apa? Pemimpin Yahudi, pemimpin Makanya itu imam itu kan alim ulama sekarang. di sini. Bukan, jangan bawa sekarang. Itu namanya Kayafas. Oke, baik, saya injilin Pokoknya dikit lah. pemimpin agama lah, entah apa. Bapak ngerti dikit lah. Entah apa terserah kamu. Yang Iya. penting di pemimpin agama harusnya Terus, tahu. Terus kalau Tuhan mengutuk boleh nggak, Pak? Ya, dia itu memang mengutuk. Dia udah kutuk dunia ini kok. Dia sudah mengutuk dunia. Akhirnya kita menderita seperti ini karena dosa itu. Mengutuklah dia. Kalau mengutuk itu boleh, Pak ya? Ya, nyatanya sudah dikutuk. Dunia kan terkutuk. Akhirnya kita menderita begini. Cari makan Kalau susah mati. kalau perbuatan mengutuk itu baik apa enggak? Sebetulnya Tuhan itu tidak mau mengutuk, tapi karena sudah dia ketetapan dia, mau tidak mau harus dia kutuk. Dia tidak mau dan tidak ingin mengutuk, tapi dia kutuk. Karena apa? Sudah ada ketetapan dia. Tuhan Anda pernah mengutuk enggak? Lah sudah pernah mengutuk. Perbuatan mengutuk baik apa enggak? Ya jelas Tuhan pun tidak ingin mengutuk itu, tidak baik sebetulnya. Ya, Tapi tidak baik. mau Artinya karena itu ketetapan Tuhan. Artinya Tuhan Anda punya sifat tidak baik. Loh, Ya dong. ini dia kutuk itu karena apa? Tuntutan, memenuhi tuntutan ketetapan dia. Bukan seperti Allah SWT, dia punya ketetapan. Enggak, tadi kan Mbak Lamsa udah jawab. Mengutuk itu tidak baik. Tuhan Ya, Anda jelas. mengutuk, artinya Tuhan Anda punya sifat tidak baik. Dengar, kematian itu, kematian manusia pun Tuhan tidak mau, sebetulnya tidak mau. Itulah sebabnya Tuhan datang ke dunia ini menyelamatkan manusia dari kutukan itu dan dari kematian itu. Itu Dia ada datang, Pak ayatnya, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib, Pak. ya terkutuk. Iya, Yesus digantung di tiang salib enggak? Ya itu akibat digantung. Berarti Yesus terkutuk dong. Terkutuk, aturannya kutukan itu saya, tapi dia menerima kutukan itu. Jadi Tuhan Anda terkutuk Ya waktu itu. intinya mati dia. Terkutuk dia. Siapa yang kutuk Tuhan Anda, Pak? Lah, kutuk dari nggak tahu tuh, nggak tahu. Pokoknya dia terkutuk lah. Nggak tahu dari mana kutukan itu. Oh, jadi nggak tahu siapa yang kutuk dia ya? Kitab tidak mengatakan itu, sampai ke sana diajarkan kepada saya. Soalnya Galatia 3:13 begitu. Dia sudah terkutuk. Kutukan itu aturannya untuk saya. Sebab ya ayatnya gini, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Udah terkutuk, tidak salah itu. Memang benar itu, terkutuk. Permasalahannya kok Tuhan dikutuk gitu loh. Ya. Kutukan itu aturannya untuk saya. Dia terima kutukan itu. Tuhan Jadi segala yang jelek-jelek dibebankan ke Yesus gitu ya. Iya, semua akibat dosa itu dibebankan kepada Yesus. Gitu. Yesus pasrah gitu, nggak melawan. Loh, memang sudah disengaja seperti itu. Dia terima semua akibat dosa itu kepada Jadi dia. memang Yesus datang ke bumi ini untuk menderita gitu ya. Ya itu, jelas itu. Jadi Yesus nggak pernah bahagia gitu, Pak. Dia akan bahagia kalau kamu bertobat meninggalkan dosa-dosamu itu. Loh, apa hubungannya dengan saya sama Yesus? Saya belum lahir waktu itu. Loh, darah Yesus kan mencakup seluruh umat manusia. Orang darahnya udah nggak ada, Pak, udah kering. Loh, udah terserah kamu lah kalau begitu. Ya kekuasaannya itu kan ada. Kita kan nggak tahu pakai ilmu fisika tidak Loh, cocok. persoalannya sekarang ini kok Yesus menderita banget gitu loh hidupnya. Apa emaknya nggak sayang sama anaknya gitu loh? Justru itulah. Itu contoh bagi kita. Ajaib banget ya. Ajaib ya, Pak ya. Ajaib. Ya, itulah keajaiban itu. Iya. Itulah keajaiban itu. Jadi tidak sama dengan Allah SWT Iya. membiarkan manusia menderita, tidak ada yang menolong, Iya, usaha seperti- masuk surga, selamat. Jadi beda kan? Itulah Ya seperti Pak Lamsa sering katakan gini. Yesus itu maha kuasa, tapi dia juga tidak maha kuasa. Gimana maksudnya itu, Pak? begini saudaraku ya. Iya, ya, silakan saudaraku. Kita lihat ya, waktu di dalam rahimnya ibunya, Yesus itu tidak tahu apa-apa. Padahal dia Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Iya, Sampai iya, selama ini pun dia tidak tahu bicara, jalan pun tidak tahu apa-apa. Lemah dia. Harus dibantu, dicebokin, dikasih makan, disusuin. Dia Tadi, harus mengikuti tadi swasta kemanusiaan. membantah, katanya Yesus nggak pernah disusui sama ibunya. Kata siapa? Kata Itu swasta. manusia biasa, bukan sifat manusia itu. Kalau dia tidak pernah nyusui, berarti dia tidak menggunakan 100% sifat manusia. Berarti swasta nggak benar dong. Masa Yesus nggak pernah disusui sama ibunya? Saya tidak menuduh. Kalau dia tidak menyusui, ya, kalau dia tidak menyusui berarti dia tidak menggunakan 100% sifat manusia. Iya, iya. Jadi itu maksudnya Yesus maha kuasa dan tidak maha kuasa juga. Itu ya maksudnya Pak Lamsanya. Tidak, benar. Sebentar ya. Ya. Nah, dia tidak menggunakan kekuasaannya mulai dari rahim Maria sampai dia selesai bangkit dari kubur. Saat lagi mau ke surga, baru dia bilang,
sudah kembali ke tangan saya segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Yang memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga adalah Tuhan. Mulai saat itu kembali dia memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Artinya Yesus itu adalah maha kuasa. Setelah itu, Waktu Yesus dalam kandungan dia maha kuasa nggak Pak? ya tidak. Bagaimana Terus, sih berkuasa di dalam kandungan? Kapan dia bisa menguasai Pak? Loh. Tetap Setelah- kuasanya di luar, ditinggalkan di luar. Yang kuasanya lah yang memimpin dunia ini. Kan gini Pak Lamson, Yesus itu maha kuasa dan tidak maha kuasa. Di umur berapa dia maha kuasa Pak? Loh, kan sudah dia bilang, sesaat sebelum dia naik ke surga itu, Nggak di bumi ini Pak, maksudnya di bumi dulu. Saya ngomong langsung kamu potong. Oh iya, sorry Opung, jangan marah-marah Opung ah. Makanya tenang, jangan terlalu banyak pertanyaan disusun berlapis-lapis. Belum saya jawab langsung bertanya. Iya Opung, sorry Opung. Iya ya, saya senang begini, nggak apa-apa. Walaupun kamu tidak terima, tapi kamu mesti paham ajaran Kristen itu ya. Iya, kan diskusi Opung. Paham ya, jadi paham itulah. Jadi sesaat sebelum naik ke surga, langsung Yesus berkata, saat ini telah kembali kepada saya segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Artinya tidak ada manusia yang pernah bisa memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga kecuali Tuhan. Lalu dia ke surga. Artinya sekarang udah di surga dia memegang segala kuasa di bumi dan memegang segala kuasa di surga. Dia Tuhan. Iya, waktu dia di bumi apa yang dia kuasai? Ya, tidak ada. Tidak ada, berarti nggak berkuasa dong di bumi. Tidak berkuasa dia. Ikut aja apa yang dikatakan oleh Tuhan yang ada pada dirinya. Nah, Kalau Yesus tidak berkuasa di bumi, siapa yang menguasai dia Pak Lamson? Tuhan. Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan dong waktu di bumi. Dengar ya, iya. Ya. Tuhan kami itu kan ajaib. Ajaib. Ya, Manusia tidak mampu memahaminya. Contoh, Iya. ya ini dengar dulu Handi, jangan dulu apa. Iya Dunia enggak. ini kan hanya ada satu air kan, air cuma satu. Tapi air itu ada menjadi gunung es di kutub utara dan kutub selatan. Air jadi gunung es. Apakah air tidak ada lagi di rumah saya? Coba Andi, bagaimana itu? Air kan cuma satu. Iya. Ya, Tuhan kami cuma satu. Air Ya. cuma satu. Tapi air itu ada yang menjadi gunung es di kutub utara dan kutub selatan. Iya. Apakah air di rumah saya tidak ada lagi? Iya. Ada kan? Jadi gambaran Tuhan. Kami itu datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan Yesus. Jadi Apakah gambaran Tuhan habis? Jadi gambaran Tuhan Anda begitu ya? Ya seperti itulah. Jangan Ya. bukan begitu. Seperti itu. Sedangkan air saja bisa begitu, apalagi Tuhan kami yang maha ajaib itu. Iya. Jadi Tuhan Anda bersifat seperti air, di mana-mana air ada gitu ya? Tapi gambarannya begitu. Iya, gambarannya begitu. Lihat ya. Walaupun Tuhan kami mengenakan sifat kemanusiaan Yesus, tapi Tuhan kami itu masih hadir di mana-mana. Bukan seperti Allah SWT tidak bisa hadir di mana-mana, hanya duduk tok di mana sana, di istana sana, tidak pernah mendatangi manusia. Itu Ya beda. kalau Tuhan Anda hadir di mana-mana, bisa juga dong Tuhan Anda ada di neraka. Loh, bisa, kita nggak Bisa. tahu itu. Ya bisa lah. Ya kan di mana-mana. Neraka yang menghidupkan api itu, Ngapain? ya bisa hadir di situ. Dia ngapain Tuhan Anda neraka jahanam loh. Nggak tahu, tapi Alkitab tidak pernah mengatakan dia hadir di neraka, tapi dia hadir di mana-mana, termasuk di neraka itu. Tapi kita nggak tahu ngapain di neraka. Nggak dijelaskan di situ. Jadi arah tujuan Alkitab adalah menyelamatkan manusia, bukan mengurusin neraka. Termasuk Tuhan Anda ada di pohon gitu, ngapain di pohon? Ya nggak tahu. Pokoknya hadir di mana-mana. Jadi Tuhan kami itu tidak seperti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa hadir di mana-mana. Iya. Kan? Iya, baik. Ya, itulah Tuhan kami. Jadi dia maha kuasa dan tidak maha kuasa. Artinya sekarang Yesus sudah maha kuasa. Tapi waktu di bumi dia nggak maha kuasa, tapi dikuasai gitu ya. Dia manusia biasa mengenakan sifat kemanusiaan. Iya. Pantasan dia nggak bisa melawan pembunuhan itu ya, karena dia nggak bisa berkuasa. Tidak melawan. Tidak melawan. Apakah ibunya tahu kalau anak saya nanti ini menjadi korban pembunuhan? Jangankan ibunya, murid-murid sendiri pun sampai dia sudah bangkit pun tidak mengerti siapa Yesus, apalagi ibunya. Tapi Ibunya jangan salah. Dia kan muridnya melarikan diri semua, Pak. Tinggal satu yang hidup, yang ada di situ. Makanya karena itulah buktinya bahwa murid-muridnya tidak mengenal siapa Yesus sampai dia bangkit. Bukan nggak mengenal, Pak. Pada takut dia. Ya takutlah. Orang Karena tentara, coba kalau dia kenal siapa Yesus itu tidak mungkin takut. orang tentara begitu banyak. Iya Orang makanya. nggak takut. Jadi itulah buktinya bahwa murid-muridnya belum mengenal siapa Yesus itu. Kalau dia mengenal tidak akan takut.
Yang membunuh yang tukang pukul Algojo itu Pak, tahu nggak kalau yang dia bunuhnya adalah Yesus, tahu nggak? Justru karena tidak tahulah maka dia dibunuh. Tapi itu yang membunuh Yesus. Gini, Andi. Ya silakan Pak. Ada orang lewat di situ ya. Ya. Katanya ini Tuhan orang Yahudi. Kalau memang kamu bisa juru selamat, ya lepaskanlah dirimu dari situ. Kan diledek orang dia. Iya diledek Pak, diledek Pak. Banyak orang seperti dialek dihina lagi. Katanya juru selamat. Kenapa dirinya sendiri pun tidak bisa diselamatkan? Dia tergantung di situ. Ejekan itu dari itu sampai sekarang masih ada. Sampai di mulutnya Handi pun masih ada sekarang seperti itu. Katanya juru selamat, dirinya sendiri nggak selamatkan. Kata Handi kan, sering gitu kan? Masih Enggak ada juga. sekarang. Maksud saya Pak, kalau memang Yesus nggak bisa menyelamatkan dirinya, gitu ya. Nah itu, jadi pikiranmu dengan pikiran orang-orang lewat di sana dulu sama dengan pikiranmu sekarang. Tapi buktinya menurut ayat Pak Lamsen kan memang Yesus nggak bisa selamat kan, dibunuh kan? Dibunuh kan? Katanya dia hidup kembali kan? Dia menyelamatkan manusia, tapi dia hidup kembali. Kalau dia tidak bisa hidup kembali, kalau dia mati terus tidak hidup kembali, ya tidak mungkin ada Kristen. Yang membunuh Yesus itu Pak, menurut Pak Lamsen yang membunuh Yesus itu berdosa apa enggak? Kalau menurut saya, menurut hukum Tuhan itulah. Kok saya? Menurut kebenaran adalah hukum Tuhan. Ya menurut hukum Tuhan yang membunuh Yesus berdosa apa tidak? Apa bunyi hukum Tuhan? Jangan membunuh. Ya jelas, melanggar hukum jangan membunuh, ya membunuh dia berdosa. Kenapa tidak berdosa? Itu berarti yang membunuh Yesus berdosa. Ya, sedangkan akibat daripada pembunuhan itu menebus dosa. Betul ya? Iya. Ya. Nah, menurut Anda ini yang membunuh Yesus pahlawan apa bukan, Pak? Ya bukan, karena dia bodoh, dia tidak mengerti. Nah kalau dia nggak membunuh berarti Yesus nggak menebus dosa. Karena dia tidak mau motifnya apa? Motif pembunuhan itu apa? Maksud saya gini Pak, kalau ini pembunuh nggak membunuh Yesus, berarti Yesus nggak jadi menebus dosa. Kan itu. Walaupun dia tidak membunuh itu, ada jalan lain, pasti Yesus pasti terbunuh. Oh memang harus waktu itu Yesus harus mati gitu ya? Iya. Tetap harus ada terjadi pembunuhan. Karena itu sudah dinubuatkan. Apa enggak sedih Pak? Kalau Bapak meyakini bahwa harus terjadi pembunuhan kepada Yesus. Menangis mengenang, aduh karena kesalahanku Tuhanku itu mati. Gara-gara aku dihina orang, dibirakin orang, dikencingin orang, dicerca orang. Makanya ya Tuhan ampunilah saya. Saya akan melakukan segala pekerjaanmu. Saya mengasihimu dengan cara mengerjakan segala pekerjaan yang atau mengikuti 10 perintah Tuhan itu. Itu makanya sedih. Jadi Om Lamsang sering termenung sedih ya, mengingat waduh kok Tuhannya dibunuh gitu ya. Sering ya Pak ya? Harus mengenang penderitaan Yesus itu. Aturnya saya lah yang tergantung di salib, bukan Yesus. Tapi kenapa nggak ada orang yang menggantikan pada waktu itu ya Pak ya? Karena tidak ada manusia yang mampu menggantikan itu. Hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni dosa, menghapus dosa manusia. Tidak ada manusia biasa, tidak bisa. Jadi memang harus Tuhan yang mati di situ ya Pak? Harus dialah. Karena dia yang mampu memperbaiki moral manusia dan dosa manusia. Harus dia, yang lain tidak ada. Itulah jadi, datang dengan cara Tuhan harus dianiaya, dibunuh dengan memperbaiki dosa manusia ya? Ya, bukan memperbaiki. Iya. Menggantikan tuntutan ketetapan dia. Tidak nah sekarang di zaman ini kalau ada Kristen berdosa masih berlaku nggak pengaliban itu Pak? Loh kalau terus-terusan tidak berlaku. Nah apa fungsi Tuhan Anda dibunuh itu menebus dosa, sedangkan masih banyak Kristen sekarang yang berbuat dosa? Fungsinya adalah jika kamu menerima Yesus, jika kamu percaya kepada darah Yesus, harus dibuktikan. Jadi Alkitab itu semua butuh bukti, tidak bisa hanya teori-teori. Contohnya, kamu mengasihi aku kata Yesus. Ya. Ya, buktinya apa? Lakukan perintahnya itu. Itu saja, butuh bukti. Semua di Alkitab itu butuh bukti semua. Tidak seperti Al-Quran. Contohnya ini maaf ya. Ya nggak apa-apa Pak. Isa yang tersalib itu adalah Isa, orang pengganti Isa, orang yang serupakan dengan Isa. Itu kan tidak ada bukti. Tapi itu kamu percayai. Kami Kristen tidak mau yang begitu-gituan. Alkitab tidak seperti itu. Tadi Bapak banyak kata-kata Pak Lamsen tadi imani saja, tapi nggak ada bukti kok Bapak imani. Tapi ketuhanan ya itu harus. Masalah ketuhanan harus, dan penciptaan Tuhan harus kita imani saja. Di luar itu misalnya ajaran-ajarannya berbuat baik ini harus ada bukti. Kayak tadi Yesus berkuasa dan tidak berkuasa. Satu lagi nih Pak, Yesus maha tahu dan dia tidak maha tahu. Bapak kok percaya kayak gitu? Loh,
Yesus tidak tahu apa-apa ketika dia mengenakan sifat kemanusiaan. Kalau dia maha tahu, berarti dia bukan manusia. Itu dia nggak tahu hari kiamat, Pak. Makanya dia saat itu berkata dalam saat keadaan mengenakan sifat kemanusiaan. Dia tidak mengenakan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanannya kemana, Pak, waktu dia nggak tahu hari kiamat? Berapa kali kamu tanya itu? Kamu Andi, kamu. Ya itu masalahnya. Jadi susah, Pak. Ini kan anak ya asumsi saja kan gini. Di kulkas saya. Di kulkas jangan begitulah, Pak. Jangan marah-marah lah. Kamu bolak-balik kan bikin marah saya gitu. Jangan gitu dong. Jadi sudah pernah ditanya, jangan bolak-balik tanya. Oke, jadi menurut Bapak, jadi orang Kristen sekarang ini kalau ada yang berbuat dosa masih ditebus oleh Yesus di tiang salib, masih ada hubungannya gitu. Kalau masih berbuat dosa terus sampai dia mati, tidak berlaku salib itu, tidak berlaku darah Yesus bagi dia. Jadi tidak sekarang berlaku. dosa ditanggung sendiri apa ditanggung Yesus sekarang, Pak? Loh. Yang mana yang ditebus? Orang yang menyesali dirinya dan bertobat itu yang berlaku. Kalau dia tidak bertobat, kalau dia masih melanggar hukum, tidak bertobat namanya. Jenis kesalahan. Jenis dosa apa saja sih yang ditanggung Yesus di salib, Pak Lamsan? Dosa itu tidak ada besar dan tidak jenis-jenis. Dosa semua ya dosa, tidak ada jenis-jenis. Tidak ada jenis, sama semua dosa itu. Termasuk dosa waris. Dari mana kamu tahu dosa waris? Saya tidak pernah ngomong dosa waris. Aduh, kamu juga. Jadi nggak ada. Jadi nggak ada. Mengajarkan cara Alkitab. Jadi menurut Pak Lamsan nggak ada dosa waris dari Adam ya, nggak ada ya. Alkitab pun tidak pernah mengatakan ada dosa waris. Yang diwariskan adalah harta, bukan dosa. Sandi gimana? Oh, jadi menurut Pak Lamsan yang Advent ini tidak ada. Jangan menurut saya. Saya tidak tahu apa-apa. Jadi menurut Pak Lamsan sesuai dengan Bible. Menurut saya, kenapa kamu percaya kepada saya? Saya itu orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Oke, baik. Percaya kepada saya. Menurut Bible yang itu betul. Ya, menurut Bible yang diimani Pak Lamsan bahwa tidak ada dosa waris dari Adam, betul ya? Ya tidak ada diwariskan, tidak ada. Berarti Anda nggak cocok dong sama Trinitas. Kenapa kita? Kamu tidak mengerti apa hubungannya dosa si Adam dengan Trinitas? Tidak ada hubungannya. Mereka mengatakan bahwa setiap manusia itu ada dosa waris dari Adam. Kalau itu mengatakan Alkitab berkata seperti itu enggak? Enggak ada Alkitab berkata seperti itu. Ya kalau begitu kata orang sih jadi payah. Kalau kata-kata orang saya kacau jadinya. Saya kan bukan diskusi. Kata-kata orang. Saya kan bukan diskusi saja sama Pak Lamsan, kan sering yang lain juga. Yang mana yang saya percaya ini, Pak? Pak Lamsan apa yang lain? Jangan percaya kepada orang. Oh iya. Makanya. Kamu percaya kepada orang. Orang itu kan salah semua itu. Ya. Jadi sekarang ini Kristen kalau ada yang berbuat dosa yang berat misalnya membunuh gitu, masih ditanggung Yesus apa enggak? Loh, kan sudah saya katakan, orang yang bertobat itu pasti tidak melanggar hukum. Kalau melanggar mati dia, masuk neraka. Bagaimana? Nah itu kayak si KC itu melanggar hukum gimana itu, Pak? Masih diampuni Yesus? Enggak tahu, saya bukan hakim. Hakim itu adalah Yesus nanti di hari kiamat. Oh iya. Bukan. Jangan tanya seperti itu kepada saya. Iya, Kenapa kamu iya. mau tanya-nanya? Ajaran Alkitab aja ditanyain. Jangan seperti gitu-gituan yang remeh-temeh, yang tidak ada manfaatnya. Ya itu kan masalah dosa, Pak. Iya dosa itu kan dosa itu melanggar hukum yang 10 itu. Salah satu itu kan 10 kamu tidak hafal makanya. Jadi kamu tidak ngerti. Hafal dulu yang 10 firman Tuhan itu baru kamu tahu dosa. Kalau sudah hafal itu oh ini dosa, ini dosa. Nah, ini ada netizen bertanya nih Pak Lamsan. Dulu Pak Lamsan pernah mengatakan Yesus adalah keturunan pesina. Gimana itu, Pak? Ya bukan saya yang mengatakan. Baca silsilahnya. Daud itu siapa itu? Ya gimana? Terangkan coba, Pak. Itu dari silsilah kedagingannya. Ya. Tapi sesungguhnya Yesus itu kan bukan keturunan manusia asli, tidak. Tapi dari menurut kedagingan dia keturunan Daud. Daud itu pezina. Hasil zinahan itu turun temurun sampai ke Yesus itu ada. Jadi ada keturunan daging pesina ke Yesus gitu ya? Ya ada dari sana. Tapi enggak ke Yesus enggak kena itu. Enggak. Yesus itu aslinya bahan bakunya dari surga roh itu. Tidak ada itu dari daging manusia. Tapi silsilah kedagingan ya. Tapi Yesus itu kan bukan ada kedagingan, tidak ada di situ dari kan bahan bakunya dari Bunda Maria daging kan Bunda Maria Pak. Tidak ada dari situ, tidak ada. Dia hanya roh, hanya dipakai dia. Oh, numpang duduk di situ. Tapi kan Bunda Maria menghidupi Yesus dalam kandungan. Iya, menghidupi Yesus dalam kandungan. Tapi kan numpang duduk aja. Kita tidak tahu prosesnya itu bagaimana dalamnya itu. Seperti Jonah, seperti Yunus di dalam perut ikan.
Mana mungkin dia bisa hidup dalam perut? Tapi dia hidup kan? Kan 9 bulan loh Yesus di dalam, Pak. Masa enggak ada sama sekali andilnya Bunda Maria. Alam itu dilawan oleh yang punya hukum itu. Yesus kan yang punya hukum alam. Tuhan itu kan punya hukum alam. Tapi hukum alam itu tidak diberlakukan di situ. Tapi Pak Lamsan jangan sampai menghilangkan andil Bunda Maria. Sangat 9 bulan loh dia menderita itu, Pak. Berat itu. Dia itu hanya numpang. Dia manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Jadi nggak ada darah Bunda Maria mengalir ke Yesus. Tidak ada. Kita tidak tahu dari mana darah Yesus, kita tidak tahu. Tapi itu tidak ada. Karena itu asli dari surga, roh Tuhan. Tapi menurut informasi Pak Lamsan tahu nggak kalau wajah Yesus itu hampir mirip dengan Bunda Maria? Mirip sama ibunya. Tidak ada di Alkitab itu. Tidak ada Alkitab diajarkan. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah menyelamatkan manusia, bukan tentang wajah dia, bukan masalah. Kalau wajah Yesus itu mirip ke ibunya apa mirip kemana, Pak? Pertanyaanmu mengarah kemana sih? Pertanyaanmu mengarah kemana? Ya kan namanya manusia kan dilahirkan, namanya bayi itu. Bukan untuk mempelajari fisiknya, mencari tubuhnya, mempelajari yang lain-lain, matanya, hidungnya. Tidak. Jadi salah semua pertanyaanmu di luar ajaran Alkitab. Tidak bisa saya jawab itu. Oh iya, tapi kan yang namanya manusia lahir kan ada identik sama ibu atau sama bapak gitu Pak Lamsen. Dia Wajar. bukan anak manusia kandung, hanya disebut anak manusia karena dia dilahirkan. Iya, kan Jadi anak kandung anak kandung Bunda Maria kan namanya Yesus. Iya, anak kandungnya, tapi tidak ada darah dagingnya kepada Yesus, tidak kena. Hanya melahirkan. Dipakai dia sebagai alat untuk melahirkan supaya dia, Yesus itu mengikuti sifat kemanusiaan, supaya benar-benar dia manusia. Bukannya darah Bunda Maria mengalir ke Yesus, Pak, waktu dia masih kayak lintah itu melekat gitu tumbuh-tumbuh. Jelas tidak mungkin. Kan Karena darah Maria itu kan dosa. Yesus ya kan numpang di rahim itu, Pak. Ya? Numpang di rahim. Bunda Maria bernapas. Numpang di situ ya. Bagaimana caranya kita nggak tahu itu. Jangan darah Yesus, darah Maria dari situ. Tidak. Beda lah, tidak sama dengan itu, beda itu. Ya. Terus kemudian Pak gimana itu? Selanjutnya kalau menurut Anda tidak ada tidak ada andil sama sekali Bunda Maria. Tidak ada, hanya numpang aja Yesus di situ. Oh, cuma numpang lewat 9 bulan gitu. Lewat aja dipakai itu. Nah, waktu dia lahir, Bunda Maria kok yang rawat dia? Iya, itu jelas dirawat supaya menunjukkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar mengenakan sifat kemanusiaan, supaya saya tidak bisa mengatakan, oh kamu kan Tuhan, makanya kamu tidak berdosa. Jadi dia itu mengenakan benar-benar sifat manusia. Waktu kira-kira Bunda Maria mengandung Yesus, Bunda Maria kekurangan gizi, Yesus ikut kurang gizi nggak? Aduh, pertanyaanmu di luar ajaran Alkitab, saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Kalau saya Tuhan, kamu saya injak kamu. Buset, Tuhan kejam banget. Makanya, kalau kan kata-kata kalau itu kan bisa meluas sampai kemana-mana. Kan ini saya bertanya logis loh, Pak. Ya, logisnya apa? Tanyalah apa yang diajarkan Alkitab. Di luar Alkitab jangan ditanya kepada saya. Ya, kalau begitu saya tanya, kenapa Anda mengatakan Daud pesina? Loh, kan dia istri Uria diambil sama dia, disetubuhi. Dia berzina lah. Ya kok bisa begitu ceritanya Daud? Nabi kok mengambil istri orang gitu? Kamu bilang Nabi, di Alkitab bukan Nabi tuh. Itu raja. Daud Nabi Pak, ada ayatnya kok. Di Alkitabmu itu Nabi ya, Nabi hanya saat itu dia raja. Di Bible juga Nabi Pak ada ayat. Iya, memang Nabi, tapi saat itu dia kan bukan Nabi. Loh kok Nabi bukan Nabi? Di Bible ada ayatnya ya, Daud adalah Nabi. Nabi. Tapi iya. Nabi pun semua Nabi itu berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Ya bukan masalah berdosanya, kok ada cerita dalam Bible itu Nabi Daud kok bisa ambil istri orang, itu loh masalahnya. Dia manusia biasa. Menurut Pak Lamsan itu firman Tuhan apa bukan itu Pak? Cerita gituan. Mana? Cerita Daud itu firman Tuhan apa bukan? Ajarannya itu firman Tuhan. Jadi ajaran mengambil istri, Daud itu berzina situ. Tentu ada ajaran yang bisa kita ambil di situ. Ada nilai-nilai ajaran yang kita bisa ambil di situ. Apa? Nilai-nilai apa Pak dalam persinahan yang bisa diambil? Adalah akibatnya dia berzina itu apa yang terjadi kepada dia? Keluarganya kacau dan balau. Oh begitu. Nah, baca di bawah semua terus. Itu jadi efek daripada persinahan Nabi Daud di Bible itu ada. Yang positifnya yang diambil adalah bahwa keluarganya berantakan, gitu ya? Berantakan dan membuktikan bahwa benar
semua manusia biarpun nabi pasti berdosa. Pak Lamsan, menurut Anda semua di Bible itu firman Yesus nggak sih? Tidak. Karena Alkitab mengatakan segala tulisan yang dilakukan Allah bermanfaat untuk mengajak, untuk memperbaiki yang bengkok, untuk meluruskan yang bengkok, mengajar. Jadi itu bukan firman Allah langsung. Yang disebut firman Allah itu, kumpulan itu semua disebut firman Tuhan. Ya. Karena ajarannya. Jadi tidak semua yang ada di Bible itu adalah firman Tuhan ya? Satu pun tidak ada langsung di firman Tuhan, tidak ada satu. Oh, itu tidak tulisan ada. manusia. Tapi ajarannya itu firman Tuhan. Terus manusia ini menulis dari mana informasi? Ilhami oleh Tuhan, ilhami, dibiarkan itu mengalir seperti sungai atau seperti air. Dia menulis sesuai dengan apa yang dia tahu, sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan pokoknya dia sifat kemanusiaan itu tetap ada, dia menulis. Sehingga tulisan itu sering kita tidak mengerti karena dia menulis dengan sesuai dengan adat istiadat zaman itu dan kondisi saat itu, sehingga pembaca sekarang itu sering kurang paham. Iya, jadi di Bible itu tidak semua firman dari Tuhan ya Pak Lamsan ya. Semua bukan firman Tuhan langsung. Tidak semua langsung gitu ya. Semua bukan semuanya. 100% Semuanya. itu bukan. Tidak Termasuk tulisan Paulus juga bukan ya? Loh, arti semua itu apa sih? Iya. Panjang lagi. Iya, diperjelas Pak. Opung ini kok suka marah-marah sih? Iya marah lah, kamu itu sudah dikatakan semua termasuk ini termasuk. Kalau sudah semua itu kan sudah nggak ada lagi kecuali. Kalau Yesus waktu ngajar Pak Lamsan, setahu saya Yesus waktu ngajar itu dia bisa nulis nggak sih? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak Cuman, di. kalau menurut saya sih Yesus waktu dia ngajar secara oral aja Pak. Itu juga Pak Lamsan. Tapi saya pernah baca Ya. Yesus mengambil kitab suci lalu dibacakannya kitab para nabi lalu dikatakan inilah nubuatan untuk menunjuk saya. Oh. Dia Berarti, baca. Tapi itu saya yang tidak tahu sekolahnya di mana, saya tidak tahu. Kok bisa enggak, dia baca? enggak, saya enggak nanya sekolah ya, maksudnya Yesus itu. Tapi nyatanya dia datang hari Sabat ke bait suci membawa kitab suci. Oh iya. Lalu Iya. dibacakan kitab Yesaya, kitab ini dibacakan. Kitab suci yang dia bawa itu buatannya sendiri apa dari mana Pak? Dan sudah ada kitab suci orang Israel buatan siapa nggak tahu, nggak dijelaskan di situ. Ini kitab suci orang itu buatan ini. Kenapa kamu tanya-tanya sih gitu-gitu yang remeh-temeh? Aduh. Ya kan Bapak sendiri yang mengatakan tadi Yesus bawa kitab suci, makanya saya tanya. Buatan siapa? Saya nggak tahu itu. Oh, nggak tahu. Ada kitab sucinya, kitab orang Yahudi itu dia pakai. Itu dibukanya di bait suci, dibacakannya. Bukan yang dia bawa itu Torah. Gitu. Bukan yang dia bawa itu Torah Nabi Musa. Di situ dikatakan kitab suci. Iya, Firman kitab Tuhan suci. yang dibawa. Jadi kitab suci disebut firman Tuhan. Walaupun itu tidak difirmankan langsung, tapi sudah biasa kami sebut Alkitab kami ini firman Tuhan. Tapi bukan difirmankan langsung. Ya, Makanya ya, itu, mari kita buka firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah ajarannya itu maksudnya. Jadi Yesus mengajar itu Pak, bukan mengajar bebas, ada tuntunannya ya. Ya? Ada patok, tuntunannya. ada. Menunjukkan bahwa nubuatan yang tercatat di sini ini dibacakan dia. Inilah yang akan saya genapi, yang digenapi oleh dia nubuatan. Ya maksud saya, sebagaimana guru itu kan ngajar ada kurikulum. Yesus juga ngajar ada kurikulum yang dibawa itu, no? Buku itu, kitab Ya, suci itu kan. kitabnya itulah. Supaya nggak berkehendak bebas. Yahudi. Kan ayatnya gini, segala firman yang kuterima telah aku sampaikan sama mereka. Itulah firman itu yang diterima yang kitab orang Yahudi itu. Jadi Yesus itu menerima firman, kemudian dia ajarkan kan gitu ya. Cuma kamu salah sangka, kamu kira Yesus itu menerima firman langsung dari langit sana. Tidak. Terus Yesus menerima firman dari mana? Nah, itu yang kitab itu. Firman itu kan itu firman. Disebut firman. Oh gitu. Kami Alkitab kami kan sebut juga firman Alkitab kami ini. Iya paham Pak. Artinya, jadi Yesus nggak menerima firman langsung di langit gitu? Tidak Enggak? ada seperti Al-Quran ngomong Isa mendapat Gitu. kitab Injil. Di mana sekarang kitab Injil? Makanya Terus kalau Yesus ngajar dari mana dapat buku itu? bisa dibuktikan. Tidak sama dengan Al-Quran. Iya. Kalau Yesus bawa kitab itu dari mana dia peroleh Pak? Kalau bukan dari Tuhan? Dibeli dari Glodok sana, dari Klender. Buset dah. Orang gue nanya benar kok. Dari Siantar sana dibeli sama Yesus. Kenapa Pak Lam semarah sih? Pertanyaan kamu ngawur aja, dari mana dia dapat? Ya dibeli dari Sulawesi sana. Kan tadi Pak Lamsa mengatakan yang diajarkan Yesus itu bukan firman dari Tuhan langsung. Ya, makanya saya tanya, yang diajarkan dari mana dia peroleh gitu dulu Pak. Jangan ngambek opung
Pertanyaanmu ngawur, nggak terarah kemana? Saya nggak tahu kemana sih mau udah kemana sih. Kalau bertanya itu terarah kemana sih tujuan ajaran Yesus itu? Kan begitu. Orang saya nggak kemana-mana. Muter-muter entah kemana nggak tahu. Linglung saya jadinya kamu bikin. Pak Terarah lah. Terarah ini Pak. Saya kan Mana tujuannya? Pertanyaan. tujuan saya itu Pak Lamsen sebenarnya adalah Nah, saya itu pengen meluruskan sebenarnya apa yang ajaran meluruskan? Yesus. Tidak bisa kamu luruskan karena itu bukan Tuhanmu. Beda ajaran Al-Quran dengan Alkitab. Jangan, tidak ada hak meluruskan itu. Itu Kalau tidak kami. kalau kira-kira saya pakai pernyataan Yesus gini, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Setuju nggak Pak? Ternyata dia tiap hari kemana? Itulah cara berpikirnya Islam itu ketek karena diambil hanya satu ayat itu. Kelakuan Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. itu kan jawaban apa namanya itu? Jawaban apa tuh? Saya tidak tahu istilahnya tuh. Jawaban Ini bukan jawab. Ini kan menyindir. ini kan ayat Bible Pak. Iya, ayat Babel benar. Orang Israel itu kan orang sombong. Dengar kan, Bu Sandi ya. Islam kan tidak pernah mempelajari ini. Ya, saya bukan Gus, Handi aja. Handi. Ya. Handi. Ya. Islam kan tidak pernah mempelajari Alkitab dengan benar. Hanya potongan-potongan ayat. Itu satu ayat itu dipegang terus sampai mati dia itu. Nggak mau bergerak kemana-mana. Karena padahal Alkitab itu kan ribuan ayat di situ. Jadi Alkitab itu, ayat itu saling menjelaskan satu sama lain. Saya tidak berhak menjelaskan itu. Jadi begini, di saat itu Gus Andi, di saat zaman Yesus, orang Israel itu adalah orang yang sombong, tidak mau bergabung, makan bersama dengan di luar orang Israel tidak boleh. Itu langsung dicerca itu namanya. Terus apa maksudnya Pak? Aduh, saya belum selesai ngomong. Kamu aja lah. Ya Pak. Jangan ngambek apa Lamsen kayak baru ketemu aja orang gua kangen tadi gua kasih link. Berarti kamu tidak akan paham ini, tidak akan paham apa yang kamu tanyakan itu belum selesai saya jawab sudah kamu pindah Paham saya Pak. Saya kan muridnya Pak Lamsen. pertanyaan. Ini artinya kamu tidak paham ini apa yang saya katakan ini, tidak paham. Paham. Ini kita udah Kenapa? Kenapa Yesus berkata kalau sudah paham? Sekarang saya tanya, kenapa Yesus berkata aku diutus hanya untuk bangsa Israel? Apa? Kenapa dia pakai Ya, saya jawab. Karena memang Yesus itu diutus ke muka bumi untuk meluruskan ajaran-ajaran yang salah itu. Makanya itu karanganmu, bukan karangan dari Alkitab. Karanganmu tidak boleh seperti itu. Domba yang hilang maksudnya apa Pak? Domba yang hilang di Israel. Itu kan kamu tidak mengerti. Kenapa dia berkata saya diutus hanya untuk bangsa Israel yang hilang itu? Enggak, domba yang hilang di Israel artinya itu ajaran yang dibengkokkan oleh orang Israel. Domba itu untuk meluruskan adalah umat Tuhan, dilambangkan dengan umat Tuhan itu domba itu. Yang hilang apanya yang jadi domba itu macam-macam. Lihat, hilang. Lihat apa konteksnya. Lihat ya. Saya juga domba. Ya. Tuhan pun domba. Ya. Itu kok lihat konteksnya. Jangan digabung kalau sudah domba semua. Seperti yang kamu mungkin jadi rumus. Itulah Islam itu parahnya di situ. Supaya menyalah-nyalahkan Alkitab. Yesus itu pun domba, tapi dia bilang dia juga gembala. Mana bisa domba jadi gembala? Coba, domba itu kok jadi gembala? Saya nggak pernah menyalahkan Pak Lamsen, saya nggak pernah menyalahkan Pak Lamsen. Makanya, dengar dulu. Ya. Makanya kalau belum jelas, jangan dulu langsung bikin pertanyaan. Belum selesai saya ngomong, kamu bertanya lagi. Yesus itu sering juga dikatakan gembala. Ya. Yesus sering juga dikatakan domba. Mana yang betul? Gembala kah dia atau domba? Masa domba menggembalakan domba? Kalau seperti masa jeruk makan jeruk? Masa itulah pikiran Islam. Ya. Kalau kamu paham. Ya Pak Lamsen tadi ngomong gue ikutin kok. Kapan Yesus itu disebut gembala? Ya. Kapan disebut domba? Ya kapan kira-kira? Coba jelaskan. Nah, jadi Yesus itu disebut gembala karena dia memimpin umatnya. Kapan dia disebut domba? Dia mencurahkan darahnya. Itu ada konteksnya masing-masing. Ya. Jangan comot sana comot sini, sana sini jadi kacau dan balau jadinya. Apa kalau begini Pak Lamsen, saya hanya diutus kepada domba yang hilang. Makanya, yang hilang apa Pak di sini? Pada perempuan itu, makanya baca semua ayat itu dari atas sampai ke bawah. Itu hanya sindiran kepada bangsa Israel yang sombong itu. Padahal kenyataannya, ini kenyataan kita lihat ya. Setiap hari dia bukan kepada bangsa Israel. Banyak suku, orang diobati pun orang di luar Israel, semua berkhotbah di perahu di segala tempat, bukan kepada bangsa Israel. Dia berbicara kepada bangsa Israel hanya satu kali seminggu di dalam bait suci. Di luar itu semua di luar bangsa Israel. Makanya kamu tahu
hanya omongannya atau sindiran kepada perempuan itu supaya menunjukkan keimanan perempuan itu. Jadi Nah, jadi menurut Pak Lamsan bukan kepada domba yang hilang di Israel, artinya boleh ke seluruh dunia ya Pak? semua. Ke seluruh dunia. Iya semua. Buktinya itu anak perempuan yang di sumur itu bukan orang Israel. Ya. Yang sida-sida itu bukan orang Israel. Yang bertobat itu bukan orang Israel. Jadi itu kan hanya omongan saja, itu apa namanya, sindiran saja. Kenyataannya yang 5.000 orang itu bukan Tapi orang ada Israel. ibu-ibu, seorang perempuan datang untuk diobati. Perempuan itu pun yang datang ke dia itu bukan orang Israel, dilayani. Tapi kan- Makanya jangan hanya pegang ayat satu ayat supaya jangan Tapi kita buntu otak. Tapi mereka mengatakan maaf, kata binatang tuh kepada perempuan itu gimana tuh Pak? Loh itu kan sindiran, kata kotor Israel itu. Itu kan kata A itu Pak. Waduh, saya nggak mau sebut, nggak enak. Gimana Kata- itu? Orang Israel itu menganggap orang-orang di luar Israel adalah anjing. Boleh nggak Tuhan mengeluarkan kata gitu Pak? Loh, makanya dia itu menyindir. Buktinya di luar orang Israel pun dipeluk semua. Ngatain Anak-anak orang, masa ngatain orang A begitu terus menyindir gimana sih Pak? Ya menyindir lah supaya keluar, supaya kelihatan. Kalau menyindir itu bahasa ironi, artinya begini, kamu itu seperti binatang berkaki 4. Itu menyindir. Kan begini, cara Yesus lah, saya tidak tahu cara Yesus begitu. Kan ada perempuan ini. Dia kan bukan orang Israel. Ah. Pak Yesus, ya bagaimana lah, nyembah lah dia kepada Yesus, minta tolong. Anakku sakit, tolong sudah mau mati. Ya. Dia bilang, loh saya ini kan untuk domba-domba Israel yang hilang. Tapi saya tolonglah Pak, ya tidak layak roti dikasih kepada anjing. Itu kan perkataan orang Israel saja tuh. Tolonglah Pak, biarlah yang remah-remahnya pun jadilah Tuhan. Supaya keluar kesungguh-sungguhan hatinya perempuan itu maksudnya. Arah dan tujuannya ke situ. Akhirnya besar imanmu. Pulanglah, anakmu sudah sehat. Kan sudah langsung begitu. Kamu tidak mengerti maksudnya itu. Jadi orang Islam tidak mengerti cara-caranya Tuhan berbicara, tidak mengerti. Jadi makanya dia pikir, oh ya jahat banget Yesus ini. Tapi kami orang Kristen karena kami lebih pintar daripada Islam, langsung paham maksudnya itu, langsung paham. Oh iya begitu ya Pak ya. Artinya boleh Tuhan mengeluarkan kata-kata binatang kayak gitu ya. Loh karena itu kan sindiran dia, boleh dia kan Yesus, penguasa. Iya Kan boleh. dia bilang begini, Udah terlanjur kok. untuk mengorek, mengeluarkan keimanannya. Kan kelihatan di situ, jalan ceritanya kan kelihatan. Walaupun tidak tercatat, tapi jalan ceritanya kita bisa membaca dan bisa mengambil kesimpulan. Oh maksud Yesus di situ, sehingga itu perempuan sampai nyembah-nyembah sampai bagaimanapun, tolonglah walaupun sisa-sisa makanan dimakan anjing juga katanya. Oh kalau begitu imanmu besar, kan begitu. Lepaslah dia, anaknya sehat, begitu kan? Iya. Itulah. Pak Pak Sugi, Lamsan, ini Pak Sugi itu lagi nyimak aja. Pak Sugi kelihatan fotonya Pak Sugi nih. ada lagi beliau lagi ada tamu tadi. Kalau mau diskusi ada Opung kok di sini juga. Opung Rambe ada. Boleh nanya nggak Bang Andi? Boleh silakan. Tapi yang Boleh nanya Pak Lamsen ya? ini ya yang santuy kepada orang Ya. ya. Pak Lamsen boleh nanya Pak Lamsen ya? Halo? Ya boleh nanya Pak Lamsen. Boleh bertanya asal apa yang diajarkan Al-Quran. Jangan tanya tentang diri saya, jangan tanya tentang apa yang di luar ajaran Alkitab. Cuma nanya aja secara logika. Bunda Maria masuk surga atau neraka Pak Lamsen? Apa itu? Bunda Maria masuk surga atau masuk neraka? Saya tidak tahu. Itu bukan ranah saya, itu ranah Yesus nanti penghakiman. Tuh, jadi Yesus menghakimi ibunya gitu. Putus-putus suaramu itu. Oh, jadi Tanya ajaran Alkitab lah. Jadi Yesus menghakimi ibunya gitu. Tanya dong ajaran Alkitab, bukan cara seperti itu. Untuk apa kamu tanya seperti itu? Dia yang bernilai lah. Malas Ya, saya orang ini ini. kan Yesus itu kan anaknya Bunda Maria. Ya. Bunda Maria itu kan meninggal mati. Pertanyaannya, apakah Yesus yang menghakimi bundanya? Bukan hanya Maria saja dikasihi. Saya sendiri yang jauh dari dia pun dikasihi. Kamu juga dikasihi Nah, oleh Tuhan. apakah Yesus menghakimi emaknya gitu maksud saya? Semua dikasihi, apalagi semua dikasihi. Dihakimi, bukan dikasih dihakimi. Apa? Dihakimi. Semua dikasihi. Muhammad sendiri pun dihakimi. Apalagi Maria dihakimi juga lah. Jadi Yesus menghakimi Bunda Maria gitu ya Pak Lamsen ya? Ya iyalah. Kalau dia menyeleweng dari hukum yang 10, ya pasti dia masuk neraka. Tetap juga dihakimi. Muhammad pun dihakimi kok.
apalagi Maria. Enggak, gini kan yang melahirkan Yesus kan Bunda Maria. Jadi Iya, kalau itu kan, begitu, itu kan mau pendapatmu, ya kan? Tapi Yesus itu kan hakim untuk semua orang. Jadi Maria bukan orang. jadi saya dapat pelajaran ya kalau yang menghakimi, Jadi kalau Bunda bikin Maria. pertanyaan yang mantap, yang bagus sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya. Jadi Alkitab itu kamu kan tidak percaya sebetulnya, tapi kamu ingin hanya tahu saja kan? Yohanes 5:30 kan jelas itu tertulis itu, Bang Basket. Penghakimanku adil kan, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Adil. Apa ini? Yesus itu kan menghakimi semua orang katanya kan. Ini Nah, apa kalau ini? begitu Nggak Bunda jelas. Maria juga dihakimi gitu. Nggak jelas suaranya siapa yang ngomong ini. Ini yang keruduk di mute dulu itu. Tolong. Sekarang Siapa ya? Alberto di mute dulu yang Itu punya Pak Emil sendiri itu Bang. saya ya. Punya Bang Emil itu. Nama Emil agak gembrosok. Twitter mana? Sekarang gimana? Gimana? Masih Bang Emil. Kalau tadi Bang Ali. Saya ini. Cabut dulu headsetnya ntar Pak. Ya. Cabut dulu aja Bang Emil headsetnya terus pasang lagi. Dilanjut dulu Bang Andi, saya standby lagi. Nah Makasih, Bang Andi. ini bersih nih Bang Emil. Udah bersih nih. Udah siang. Malam Sen. Oi. Terima kasih ya. Makasih ya. Belum atas dikasih jawabannya. makan kok. Saya nggak kasih apa-apa. Makasih Pak Malam Sen. Apa yang saya kasih sama kamu kan? Belum saya kasih minum, belum kasih kopi. Terima kasih. Bang Andi lanjut Bang Andi. Aduh Bang Andi. ya. Lanjut Bang Andi. Apa sih yang keruduk-keruduk itu ya? Nanti saya Pak. Dok, menurut kok? Oke, ada. Assalamualaikum Opung Rambe. Opung ada kah? Apa sih bunyi-bunyi? Iya, Opung. Pak Lamsan. Ya, Setuju nggak kalau Yesus diutus ke seluruh dunia, Pak? kok saya setuju? Apa? Saya melarang. Tidak ada kekuasaan saya setuju atau tidak setuju, tidak bisa, tidak ada hak saya tuh. Kan ada ayatnya di Bible, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Oh itu perintah. Iya, perintah kan? Tapi bukan saya yang memberikan setuju atau tidak setuju. Tidak ada hak saya melarang. Dan Nah, ini saya kan ayatnya gini. Markus 16, 15, 18. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya akan dibaptis. Perintah loh, Pak. Iya. Nah, Jadi dan barang siapa yang tidak percaya dihukum. ya iyalah. Baik. Itu sepertinya pemaksaan ini ajaran Kristen, Pak. Ya jelas kalau kamu kan tidak percaya kepada Yesus, membunuh, menzina, berbohong, ya dihukum. Bukan itu, Pak. Ya. Dibaptisnya kan di dunia, kenapa dihukumnya di akhirat kan beda. Kenapa bisa begitu? Kalau dibaptis itu berarti kan sudah percaya. Ya. Bukti kepercayaannya itu melakukan 10 perintah Tuhan. Ya. Kalau tidak percaya pasti dia mencuri, merampok, berbohong. Kalau enggak, melanggar 10 Bukan itu perintah Tuhan. maksudnya, Pak. Iyalah. Ini kan pergilah ke seluruh dunia, Ya, beritakanlah Injil ke segala makhluk. ya, Barang siapa yang percaya dibaptis, artinya kalau kau percaya Yesus Tuhan dibaptis, kan gitu. ya dibaptis. Kalau kau tidak percaya Yesus Tuhan dihukum. Yang hukum siapa? Ya ayatnya itu loh, Pak, makanya saya tahu. Yang menghukum siapa? Ya Yesus sendiri nanti waktu datang ke kadang 2 kali pasti Nah, ya. dihukum. Yang membaptis siapa? Yang membaptis ya pendeta-pendetanya lah. Nah, membaptis pendeta kok menghukum Tuhan, kok beda? Ya jelas. Hakim itu kan Yesus. Yang melaksanakan ayat ini Yesus apa manusia? Ya jelas Yesus lah. Tuhan yang melaksanakan itu. Kalau pemberitaan itu ya manusia. Jadi Markus 16 ini untuk Tuhan, untuk manusia. Apanya? Markus ini 16, 15, Untuk 18. manusia. Untuk Tapi manusia. kan ada ayat lain. Ayat lain itu kan kamu tidak bisa menghakimi. Hanya Tuhan yang menjadi hakim. Jadi ayat Makanya lain, kalau ada seperti itu kamu harus ingat juga. jadi ayat lain membantah ayat lain gitu. Bukan. Karena hakimnya itu kehakiman itu pembunuhan itu apa? Pengadilan itu hak Tuhan. Jadi bukan disuruh manusia itu
akan dihukum. Yang menghukum ya Tuhan. Kan coba buka penjelasan, baca pelan-pelan. Bukan manusia itu langsung menghukum. Orang begitu kok Pak. Ayat lain membantah ayat lain ya. Bukan. Berarti kamu kan untuk mencari kesalahan berarti kan. Mari mana terus ini bisa baca biar baca sama-sama. Jelas. Coba saya screen Mas Roni. Markus 16 Ayat berapa Bang Adi? sampai 18. Markus 16, Ayat 15 sampai terakhir. Markus 15. Markus 16. Oke. Markus 16 sampai ayat 15 sampai 18. Nah itu Pak Lamsan coba dibaca tuh. Ayat 15 ya. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Nah, apa yang salah di sini? Yang membaptis ya Bapak? Ya manusia. Siapa yang percaya dan dibaptis? Bukan percaya kan? Kamu tahu nggak bahasa Indonesia? Enggak ya. Siapa Yang yang percaya? Dengar dulu. Siapa yang percaya dibaptis? maksud saya gini Pak Lamsan. Dengar Ini dulu. ya silakan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nanti. Jadi yang percaya seperti ini sekarang. Kalau sudah percaya saya baptis. Sudah dibaptis kamu nanti akan diselamatkan. Nah, terus Siapa kalau yang nggak- tidak percaya akan dihukum. nah, Siapa yang diselamatkan, siapa yang menghukum? Ya, Nah, ya Tuhan lah. ya ini ayat dilaksanakan oleh siapa? Berarti kamu tidak bisa ngerti bahasa Indonesia ya? Iya, ini ayat dilaksanakan Dia oleh siapa? melaksanakan. Yang siapa yang percaya? Handi percaya. Lalu saya baptis, kan? Ya. Lalu saya baptis. Nanti kamu akan diselamatkan. Siapa menyelamatkan? Ya jelas Tuhan. Tidak bisa manusia menyelamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa menghukum? Ya Ya. Tuhan. Oke. Salahnya di situ kan tidak ada. Jadi yang melaksanakan ayat ini Tuhan apa manusia? Loh, kamu itu nggak ini kan terbagi dua sekarang ini ayat di dalam ini. Oh, terbagi Kamu dua. gimana sih baca? Kamu sarjana atau apa? SD. Kok ayat terbagi dua gimana sih Pak Lamsan? Siapa yang percaya dan dibaptis? Ini yang berkata di ayat ini siapa gini Pak Kalau ya? kamu sudah percaya dan dibaptis, Handi, kalau kamu sudah percaya dan dibaptis, ya akan diselamatkan. Siapa menyelamatkan? Ya tidak mungkin saya. Tuhan lah kan. Ayatnya berbunyi Pak Lamsan, pergilah ke seluruh dunia. Perintah toh? Pergilah. Nah, Pergi. saya pergi. Perintah Pak Lamsan pergi. Nah, saya pergi. Ya, menemukan Ada yang saya. percaya, lalu saya baptis. Anda membaptis. Ya, Terus saya baptis. menemukan lagi orang. Yang saya baptis itu, yang Ntar saya dulu. baptis akan diselamatkan, bukan kamu. Ya. Akan kamu selamatkan, bukan begitu. Ya, Tidak. Akan dibaptis. kamu selamatkan, bukan begitu. Ya. Akan diselamatkan. Bukan dikatakan kamu Lamsen yang selamatkan, bukan. Iya, dibaptis. Ya Dan dibaptis. Pak Lamsen jalan nih. Diselamatkan. Ntar dulu Pak, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Pak Lamsen jalan, menemukan orang percaya Yesus sebagai Tuhan, dibaptis oleh Pak Lamsen. Lalu saya Terus baptis. menemukan lagi orang yang tidak percaya, Lagi. dihukum. Pak Kalau Lamsen tidak hukum mau, nggak? kalau tidak percaya mana bisa dibaptis? Percaya dulu baru dibaptis. Iya, Pak Lamsen jalan, mendapat orang percaya sebagai Yesus Tuhan, Pak Lamsen baptis. Yes, akan diselamatkan. Ya, diselamatkan. Terus kemudian Pak Lamsen jalan lagi, Nah, mendapat orang tidak percaya, dihukum. Itu akan dihukum. Nah, Pak, yang hukum siapa? Loh, di sini kan ditulis akan dihukum, bukan saya yang hukum. Yang hukum siapa? Ya Tuhan lah penghukum, bukan dia. Yang baptis Pak Lamsen, yang hukum Tuhan gitu. Loh, kan di itu apa artinya? Di. Ya. Loh, Dihukum. bahasa kamu tahu nggak bahasa Indonesia? Siapa Iya. yang hukum? Ya, siapa itu? Dihukum Tuhan lah. Oke, Tuhan yang hukum. Terus gimana? baca lagi selanjutnya nggak apa-apa. Bukannya pengabar Injil menghukum, bukan. Ya Siapa yang sekarang. percaya dan yang dibaptis Ya. diselamatkan. Ya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Lamsen tahu nggak tanda-tanda orang yang percaya Yesus adalah Tuhan? Hah? Tahu nggak? Tahu nggak tanda orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan? Tahu nggak tanda-tandanya Pak?
melakukan segala perintahnya. Enggak, ayatnya Pak, baca jangan asumsi. Coba baca ayatnya Pak. Tanda-tanda orang yang percaya. Itu baca seterusnya Pak, coba. Ini bahasa Bahasa ngeles, bukan? bahasa inovasi. Jadi melebihi kemampuan manusia. Jadi ini bahasa Alkitab ini bukan bahasa hukum dan bukan bahasa ilmiah. Jadi bukan seperti Al-Quran bahasa Allah. Ya. Tadi itu baptis langsung baptis Pak. Giliran yang lain ngeles gimana sih Pak? Ngeles gimana sih? Itu tadi Bapak langsung. Jadi dibaptis juga, dibaptis apa itu? Jadi sekarang begini, maksudmu sekarang Guru Sandi artinya Alkitab ini salah kan? Enggak salah. Jadi Saya nggak mau menyalahkan. Jadi apa? Ya ikuti apa maunya Bible ini Pak. Coba baca. Kan maunya Bible ini juga kamu tidak percaya. Kamu luruskan saya ke sana juga yang tidak percaya yang salah-salah ini juga kan nggak ada artinya. Artinya pemahaman saya orang Kristen yang benar bukan pemahaman Islam. Saya minta dulu admin tolong bacain dulu ayatnya. Jadi kamu jangan paksakan harus pendapatmu. Ini kan Mas ada Roni, ayat lain. Tanda-tanda ayat 17 ya, ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Titik 2. Ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular dan di mute dulu tuh Bang Handi. Iya. Sebentar. Enggak. Bentar. Mana sih? Udah, aku bisa nge-mute kalau lagi share screen. Udah. Oke. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Titik 2. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Cukup? Mau lanjut? Cukup. Gimana tanggapannya Pak Lamsan? Ya bagaimana? Bagaimana tanggapannya itu Pak? Tanda-tanda orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan itu, Pak Lamsan kan percaya Yesus sebagai Tuhan tuh. Nah, tanda-tandanya itu ya ada kriterianya Pak, itu berbahasa baru, mengusir setan gitu. Pak Lamsan udah pernah ngusir setan nggak Pak? Ini kan Alkitab kami ini kan bahasa manusia awam, bahasa manusia biasa. Oh. Jadi inovator ini tidak bisa diartikan secara bahasa ilmiah atau bahasa alegoris. Nah, ya, atau bahasa ini tidak sama dengan Al-Quran itu yang tidak bisa digoyang-goyang. Ini bahasa manusia ini kan bahasa awam ini Alkitab ini. Oh ya, masih bisa ngeles-ngeles dikit lah Pak ya. Tidak bisa. Ini kan tulisan manusia biasa ini, bukan manusia seperti sarjana-sarjana hukum, tidak. Oh, jadi betul kata Pak Esra Soru, ini ayat tambahan gitu ya Pak Lamsan. Dia menulis sesuai dengan apa yang dia pahami. Gitu. Tapi ini ayat udah banyak korban loh Pak. Korban bagaimana? Karena bodoh. Iya, udah banyak mau membuktikan dia bodoh, tidak mati. Iya. Ini kan bahasa inovator. Tapi permasalahannya Pak, banyak orang pakai ayat ini mengusir setan. Biar saja di situ. Dengar dulu Pak. Dengar dulu Pak Lamsan. Jangan saya kan tidak. Iya, Pak Lamsan tidak. Cuman fenomenanya adalah ayat ini tidak dari dunia ini seperti itu. Ya terserah. Jadi kalau kamu pun percaya itu ya terserah. Untung aja kamu tidak percaya kepada kitab saya. Dengerin dulu Pak Lamsan. Fenomena yang berkembang sekarang, ini ayat tidak dipenuhi secara konsisten. Hanya beberapa item yang dipakai. Kalau dalam hal pengusiran setan, luka tambunan sering pakai dengan yang lain-lain gitu ya. Biarkan saja, salah mereka biarkan saja. Terus kedua dalam bahasa manusia awam dan tidak bukan bahasa hukum dan bahasa ilmiah. Iya, sebentar Pak. Itu bedanya. Jadi orang yang menggunakan ini terlalu jelimet gitu, tidak. Ini adalah bahasa manusia awam yang masih bisa diarti-artikan. Oh, ini maksudnya. Bukan seperti Al-Quran, tidak bisa lagi diartikan. Itu pas semua itu. Karena Al-Quran itu kan kaku, tidak boleh dirubah-rubah. Kalau ini kan bahasa manusia biasa. Bagaimana supaya jelas dipahami oleh orang maksud dan tujuannya. Yang penting di sini maksud dan tujuan ajarannya itu apa? Apakah untuk menyuruh minum racun?
Kan bukan itu maksudnya. Supaya orang itu jangan terlalu takut. Walaupun kamu nanti minum racun di sana dikasih orang, tidak akan mati, bisa juga mati, bisa tidak. Ya kan? Jadi ini kan bahasa manusia awam, bukan bahasa hukum dan bukan bahasa ilmiah. Dan ini bukan firman langsung Tuhan, ini bahasa manusia biasa, bahasa manusia awam yang harus masih bisa diarti-artikan, goyang. Nah, gitu. Oke, Pak Lamson. Ini ayat kok dipilih-pilih, giliran untuk ngusir setan dipakai. Memang itulah, Baru memang lupa itulah gantian, cara Pak. manusia itu. Penulis ini caranya menganuliskan ajaran maksud dan tujuannya apa? Aduh, belum Supaya kelar saya ini ngomongnya. berangkat mengabarkan Injil. Jangan takut mengabar Injil. Itu maksud dan tujuan, bukan untuk minum racun. Iya Pak, dengerin dulu. Ini ayatnya kan dipilih-pilih. Tanda-tanda orang yang percaya Yesus Tuhan tuh, dia cuma pakai beberapa item. Item pertama dia pakai itu sering mengadakan pengusiran setan, penyembuhan KR yang Kita membohongi pakai orang. main. Begitu Benar, Pak, orang gantian. terserah dia. Gantian Saya Pak. paham dia, terserah dia. Gantian Pak. Saya tidak mau komentarin itu. Tidak mau komentarin. Saya mau mempelajari maksud dan tujuannya. Kalau orang masih mengomentari ya terserah sama dia. Mau pakai cara kaku kah atau Ini cara bukan- gimana terserah. Ini bukan masalah komentar Pak. Ini udah fakta kejadian udah dipakai nih ayat. Ya terserah itu kejadian. Orang bodoh, goblok semua itu. Saya memahami ini adalah maksud dan tujuannya apa. Itu yang penting. Bukan bahasanya nih kita harus kupas-kupas. Tidak perlu. Ya, menurut Pak Lamsang ini ayat firman Tuhan apa bukan? Loh, berapa puluh kali kamu tanya itu? Ini adalah tulisan manusia biasa. Oh, tulisan manusia awam. biasa. Iya. Jadi penulisnya ini bukan langsung dituntun Tuhan. Oh gini-gini. Tidak. Ini dari otak manusia yang sederhana, orang-orang awam menulis seperti ini supaya gampang dimengerti orang yang sejaman dengan dia. Iya, iya. Pak Lamsan, di ayat ini makhluk apa aja sih yang diinjilin Pak perintahnya? Loh, makhluk itu artinya ke seluruh manusia apa yang bisa Makhluk. gitu. Binatang kan juga makhluk Pak. Nanti ini Ya. sudah saya katakan penulis ini maksudnya supaya semua diinjili, jangan pilih bulu sampai makhluk-makhluk pun. Maksudnya bukan sampai kucing tikus pun diinjili. Ya Maksudnya kan makhluk Pak. Kan Iya. babi juga makhluk Makanya Pak. saya bilang ini bukan bahasa ilmiah, Hande. Kamu Oh, ngerti bukan nggak? bahasa ilmiah. Bukan bahasa hukum, bukan bahasa ilmiah, tidak kaku. Dia Jadi, katakan makhluk. jadi boleh dikatakan Semua. jadi boleh dikatakan ayat ini amburadul gitu Pak Lamsan. Ya terserah kamu amburadul, tapi ini adalah bahasa manusia penulis ini adalah manusia biasa. Enggak, saya bertanya ke Pak Lamsan, Ya, apakah terserah ayat ini amburadul? Ya bagi kamu adalah amburadul, bagi saya tidak. Saya bertanya apakah ayat ini amburadul? Ya bagi saya tidak, bagi kamu amburadul. Ya terserah. Pak, masing-masing. saya nggak mau menuduh saya bertanya saya bertanya. Saya tidak menilai, tapi saya nilai dari sini ajarannya sangat bagus untuk mendorong saya supaya mengabari Injil tanpa pilih bulu. Itu maksudnya. Kalau Anda didorong ayat ini bagus, kenapa Pak Lamsan nggak pernah nyobain minum racun? Lah, karena saya tahu maksud dan tujuannya bukan untuk nyuruh saya minum racun, karena saya ini masih pintar, bukan seperti kamu bodoh. Kan tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan harus minum racun di ayat ini Pak. Bodohnya kamu ini, kamu pikir ini bahasa ilmiah dan bahasa hukum. Ini bukan. Ini adalah bahasa manusia awam. Oh ini begini. Sebagai Begini, yang Jadi enak-enak. saya ambil maksud dan tujuannya, bukan untuk Oke, menyuruh saya baik. untuk minum racun, tapi tujuannya supaya saya bersemangat untuk mengabarkan Injil, bukan Jadi- untuk menyuruh saya minum racun. Jadi ayat ini yang baik-baik diambil, dipakai, yang susah dibuang gitu ya, dipilih-pilih ya. Ya itu keputusanmu. Kalau saya maksudnya tujuannya apa ini? Itu langsung saya ambil. Oh tujuannya apa? Langsung Iya. begitu saya. Bapak ambil kok. Karena ini bukan saya anggap bahasa ilmiah atau bahasa hukum. Tadi Pak Lamsan pakai untuk membaptis, Bapak pakai. Pak Lamsan pakai membaptis. Itu kan? Nah, giliran suruh minum racun nggak mau. Nah, memang otakmu itu Bu Sandi, otak Islam seperti itu. Tapi nggak tahu lah. Saya Ini orang bukan- Kristen. Ya, terserah kamu lah kalau begitu. Terserah kamu. Kalau mau itu kamu pemahamanmu terserah. Tapi sudah saya jelaskan. Kamu terima terserah. Kalau tidak ya tidak. Itulah yang saya pahami. Jadi disuruh saya mengabar Injil dan siapa yang percaya dan saya baptis dan juga saya sudah baptis ini nanti akan diselamatkan. Kalau dia tidak percaya akan dihukum. Bukan berarti saya harus menghukum karena saya tidak ada hak. Ayat lain mengatakan yang berhak menghukum adalah Tuhan sendiri dan kamu tidak boleh menghakimi orang. Itu banyak ayat yang bertaburan. Tapi di mana-mana. kenapa Pak Lamsan berani membaptis orang? Loh, karena dia percaya. Aku udah percaya.
Kalau nggak percaya kenapa Pak Lamsang nggak menghukum? Kok saya menghukum? Ya Bapak Karena Pak, membaptis. Disuruh Pak Lamsang membaptis tapi nggak berani menghukum. Bagian kan kalau sudah dipercaya dan dibaptis kan bilang kalau dia percaya dan dibaptis akan diselamatkan, bukan akan kamu selamatkan, bukan. Baca itu. Ah, Ya bagaimana? tapi ya anehnya ini ayat kok semua makhluk Pak. Itu makhluk kan termasuk binatang juga makhluk toh. Langsung saya mengerti maksudnya untuk semua orang. Iya. Biarpun makhluk ya semua orang. Makhluk kan binatang juga Pak, itu binatang makhluk. Ya betul, itu kan bahasa ilmiah. Nah gimana cara Nah, gimana cara menginjili orang Bapak? yang cerdas Pak Lamsang. bisa memahami maksud dan tujuannya. Langsung saya ambil, oh maksud dan tujuannya itu adalah supaya saya jangan pilih orang untuk dikabarkan. Jadi pergilah ke semua makhluk. Nah, jadi Bagaimana cara saya mengerti maksudnya. Kamu kan tidak mengerti maksudnya karena kamu orang pinter, terlalu pinter, ya. Terserah kamu lah. Bagaimana cara Pak Lamsang? Kalau mau kamu ikutkan ini mau jadi mengabar ini ke tikus ya silahkan. Ya. Iya, pertanyaan saya. Apa ya? Memang begitulah ayatnya. Begitulah ayatnya. Iya, bagaimana cara? Itu kitab saya. Salah atau benar itu kitab saya. Iya, saya nggak mau menyalahkan Pak, cuma bertanya. Saya hanya mengambil maksud dan tujuannya Handi. Maksud dan tujuannya Handi, bukan untuk menggunakan ini menjadi bahasa ilmiah. Ya Handi ya. Oke. Jadi yang baik-baik dipakai, yang sulit-sulit kira-kira ditinggal gitu. Ya, itulah. Oh, jadi ayatnya dipilih-pilih gitu ya Pak? Ya, itulah. Ya, itulah. Kalau saya semua saya pakai. Ya kalau Pak Lamsang semua pakai, kenapa nggak berani taklukkan itu Karena syaratnya? kamu tidak mengerti maksudnya ini. Kamu tidak mengerti maksudnya karena kamu kupas. Ya. Saya tidak mau seperti itu. Oh ini maksudnya apa? Langsung saya tahu. Oh ini maksudnya apa? Langsung saya mengerti. Kalau kamu kan tidak bisa mengerti. Karena kamu itu goblok rupanya. Tadi Pak Lamsang barusan mengatakan saya pintar, sekarang saya goblok lagi. Yang mana sih Pak sini? Saya goblok apa pintar nih? Makanya saya kasih tahu kami bandel. Tapi kamu bandel. Ini pemahaman saya langsung saya mengerti maksud dan tujuannya supaya saya itu semangat mengabarkan Injil kepada semua orang, bukan kepada tikus, bukan Pak Lamsang. kepada kucing. Pak Lamsang ini ada Luga Tambunan nih, sering ngusir setan nih, dia pakai nih ayat. Ayo. Nah, saya tidak cocok dengan dia itu, lain dia tuh. Iya, karismatik ini. Awas lu gak lu. Lu Dia itu mau minum racun, silakan dia mau minum racun. Gak lu diam dulu. Ini Pak Lamsang opung ini, gak? Ini opung. Kalian dulu lah main Ya lu dulu gak? Ini opung kita ini ngobrol. aja. Jadi Al-Quran tidak pernah kita bahas ya. Hanya Alkitab aja di mana-mana ya. Karena Gimana Al-Quran Pak Lamsang mau bahas Al-Quran, Pak Lamsang gak bisa ngaji. enggak hancur Alkitab Al-Quran itu hancur. Satu ayat saja kamu tunjukkan pasti hancur ajarannya. Coba saya kasih ayat 1, Pak Lamsang bisa ngaji gak? Coba apa? Coba kasih ayatnya. Ayat coba kasih. Kita coba dibahas. Coba kasih Al-Fatihah ayatnya. aja deh, Al-Fatihah aja yang gampang deh. Al-Fatihah mana? Coba buka dulu. Al-Fatihah kita buka. Aduh, Al-Fatihah ya. ya bukain tuh. Di mana tertulis Al-Fatihah itu? Di Al-Quran. Mana? Al-Fatihah. Roni kasih Ron, disuruh ngaji ya Ron. Nah, Al-Fatihah ya. Ya. Dengan menyebut nama. Ini firman Tuhan apa enggak? Firman Allah ini. Ya iyalah Pak Lamsang. Allah, dengar. Emang Ini saya bacakan. ngaji. Allah berfirman ya. Andai dengarkan. Ya. Allah berfirman dengan menyebut nama Allah yang lain lagi. Ya. Bukan ini kan firman. Dengan menyebut nama Allah Ya. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah berkata dengan menyebut nama Allah. Allah yang mana lagi? Nah. Nah. Segala puji bagi Allah. Allah yang mana Tuhan? Semesta alam. Nah. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Nah, menguasai di hari pembalasan. Nah, kenapa tuh? Hanya engkaulah Allah yang kami sembah. Jadi Allah mana yang disembah? Allah ini lagi. Dan Ya. hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ya. Jadi Allah masih meminta dan menyembah kepada Allah lain. Nah. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Ini Ya. Allah yang berfirman, tunjukilah kami jalan yang lurus. Meminta kepada Allah yang mana lagi? Ya. Terus Ya. gimana? Apa yang Pak Lamsang Jadi ketahui? Allah itu ada dua. Ya. Satu Allah yang lagi berdoa dan Allah lagi mendengar Nah. doa itu. Ya. Terus apa lagi? Udah. Inilah yang benar itu. Ambil kan? Jadi ayat Satu. jadi ayat ini Pokoknya salah. Al-Quran yang kita bahas hancur lebur. Ja- Jadi ayat ini salah. Ya, saya tidak tahu salah, memang jelas salah.
Kalau ini firman Allah, tidak mungkin begini perkataannya. Yang salah yang mana? Perkataan Muhammad ini. Saya Iya, yakin ini perkataan Muhammad. Ya, yang salah yang mana? Yang salah yang mengatakan ini firman Allah. Saya katakan ini bukan firman Allah. Ini adalah firman Muhammad. Oh, dari mana Pak Lamson tahu kalau ini bukan firman Allah? Dari ini ayat ini. Masa Yang mana? Coba buktikan yang mana yang salah. Allah berfirman, ya. Iya. Allah berfirman. Segala puji bagi Allah. Nah. Masa Allah berpuji kepada Allah? Allah berfirman, ya. Oh, itu. Hanya kalau Allah yang kami sembah. Jadi Allah ini menyembah yang Allah yang mana lagi? Coba. Sebentar. Al-Quran itu diturunkan kepada manusia atau kepada Allah sendiri? Siapa yang menurunkan ini? Al-Quran itu diturunkan buat kepada manusia atau kepada binatang? Saya nggak tahu ini diturunkan manusia apa ini. Nggak Ya ada manusia lah, makanya manusia yang Nggak ada membaca ceritanya. ini. Ini Al-Quran ini fiktif semua, tidak ada bukti-bukti kepada manusia Oh, diturunkan Allah. Mana pernah Allah manusia ketemu dengan manusia? Tidak pernah. Diam di tempatnya saja, itu di mana tempatnya nggak tahu. Iyalah, kalau Allah turun menjadi manusia kan itu namanya menghina dirinya, masa Makanya untuk tidak dihina. pernah Allah menurunkan ini, tidak pernah. Jadi buktinya Hanya omongan doang. kalau Tuhan Pak Lamson turun menjadi manusia kan terhina kan Pak? Lo terima, tapi kalau Terhina. sini kan tidak ada. Terhina loh itu kalau Ceritanya. Tuhan turun menjadi manusia terhina, dia bisa boker, dia Allah bisa Subhanahu wa ta'ala tidur. tidak pernah mendatangi Muhammad. Kapan didatangi? itu datang malaikat Jibril Pak memberikan wahyu. Itu katanya. Itu pun malaikat Jibril, kata siapa itu malaikat Jibril? Buktinya siapa? Ya mengatakan? kata Allah yang memberitahu di Al-Qur'an. Iya, itulah mutar-mutar saya kayak gasing ya. Ya Kata memang Al-Quran, begitu harus jawabannya, masuk harus dijawab salah. Mutar. Tidak Masa bisa terbukti bahwa yang datang kepada Muhammad itu adalah Jibril. Siapa yang mengatakan itu Jibril? Terus kalau Mengatakan bukan itu Jibril kenal yang- Jibril. Terus Hei, kalau bukan Jibril yang datang siapa? mungkin iblis, kita nggak tahu. Karena dia Oh, ini kan Baca. nggak bagus Pak kalau berkata mungkin. loh, katanya begini, waktu dia datang menemui istrinya. Begini Pak Lamson. Sedikit saya. Lalu Kata-kata kata istrinya, sebentar dulu, kata-kata Lalu kata pasti, kata-kata pasti yang ada di dalam Bible Pak Lamson, Anda ingkari. loh, Kata-kata ini pasti. aja sudah tidak ada kepastian. ini Anda mah kata siapa yang datang kalau- kepada dia? Masa jadi istrinya lebih tahu dan suara Nobel lebih tahu? Oh, itu Jibril. Dari mana dia tahu? Oke, Jibril? kalau Dari bukan dia. Jibril, kalau bukan Jibril yang datang siapa? Menurut si istrinya itu mengatakan kepada Muhammad, jangan kamu takut, itu bukan jin, itu bukan setan, itu adalah Jibril, kata Ah. si. Jadi Ah. dari mana dia tahu itu? Muhammad Betul. sendiri tidak kenal. Oke, saya tanya kepada Anda, kalau bukan Jibril yang datang apa? Siapa? Ya jangan-jangan setan itu yang datang. Nah, Saya nggak buktinya mana kalau jangan-jangan? Coba ambil buktinya. Ada nggak? tahu. Kita kan nggak tahu siapa yang datang itu. Kalau Yang nggak tahu mengatakan itu. ngapain? Kalau nggak tahu ngapain mengklaim itu namanya? Kenapa kita percaya kepada istrinya atau si Waraq bin Nawfal? Apa pangkatnya Waraq bin Nawfal? Apa pangkatnya istrinya si Muhammad? Seharusnya Muhammad lah lebih tahu, yang melihat langsung, yang merasakan. Orang Nabi Muhammad sendiri kan yang Kita kan ngomong. tidak melihat, Ah. istrinya tidak melihat dan tidak pernah mengalami. Waraq bin Nawfal juga tidak melihat dan tidak mengalami peristiwa itu. Oke, jadi sekarang gini Lagi juga aja. Hanya Kalau mimpi, lagi juga hanya mimpi. Saya kalau memastikan bukan dia Pak Lamson, kalau bukan Jibril yang datang siapa menurut Pak Lamson? Itu aja nggak sih. tahu lah. Kalau nggak tahu ya udah diem. Makanya jadi ini tidak pasti, tidak jelas. Anda ini nggak tahu tapi mau menyalahkan, gimana caranya Karena menyalahkan? Tidak, makanya dari tadi saya katakan Al-Quran itu tidak ada Orang bukti yang jelas. pintar menyalahkan itu Pak Lamson. Dengerin dulu Pak. Al-Quran itu, Opa. saya sudah katakan dari pertama ya. Yang jelas dari pertama sekali, semua berita-berita Al-Quran itu tidak bisa dibuktikan. Oke. Artinya Kalau di fiktif. Bible semua beritanya bisa dibuktikan. Ya, terbukti semua. Baik. Terbukti. Sekarang tunjukkan bagaimana keadaan surga sekarang di Bible. Kamu masih menceritakan belum datang peristiwa yang sudah. Ya sudah lalu. lah. Katanya bisa Itu dibuktikan. memberitakan. Makanya ngawur sih kamu. Katanya bisa Alkitab, dibuktikan. dengar. Alkitab Katanya itu- bisa dibuktikan. Dengar dulu. Debat Supaya jangan salah bocil bikin ini. pertanyaan. Supaya jangan salah bikin pertanyaan. Alkitab itu memberitakan masa yang lalu, memberitakan masa yang kini, dan masa yang akan datang. Kalau kamu tanyakan masa yang akan datang, mana bisa dibuktikan? Oke, sekarang yang sudah terjadi. Tunggu. Apa kendaraannya Yesus naik ke langit? Tidak ada diceritakan Alkitab. Ada yang lihat nggak? Ada yang lihat Siapa? murid-muridnya. Siapa namanya?
Ya saya nggak tahu, lupa lah, mas saya bukan. Kalau begitu nggak bisa dibuktikan. Ya, kenapa tidak bisa buktikan? Mana Yesus buktinya? kisah nyata. Ada Mana kuburnya, mana buktinya, ada Opung? kuburnya, ada tempat lahirnya masih ada dijaga Mana sampai sekarang. mana buktinya, Ada tempat Opung? dia dibaptis, ada. Itu ada semua bukti-bukti perjalanan Yesus sampai dia naik ke surga. Pernah Jadi nggak kalau- Pak Lamsan pergi ke surga melihat Yesus ada di sana? Oke lah, saya stop lah. Kalau pertanyaan seperti itu tidak benar. Kalau Ya pertanyaan- katanya minta dibuktikan. Tapi kamu menanyakan yang Dibuktikan. tidak. Katanya bisa Yesus itu terbukti dibuktikan. ada pernah di dunia ini. Isa mana? Ada bukti Isa? Tidak ada kan? Coba. Ada nggak Isa? Ada pernah di dunia ini? Di mana pernah? Oh ada Isa pernah ada di muka bumi tapi Isa nggak pernah dibunuh. Di mana? Hah? Di mana? Ada Ceritanya bekas-bekasnya. dalam Al-Quran kan Isa pernah ada. Di Al-Quran aja, bekas-bekasnya di dunia ini mana? Yang Al-Quran menjelaskan Isa pernah hidup. Kita percaya itu kan? Makanya saya katakan Al-Quran ini sekarang tidak Yesus pernah bisa dibuktikan. Sekarang Yesus bekas rumahnya mana? Loh, bekas di lahir ada. Bekas rumahnya mana? Sudah Yesus. roboh. Di mana? Habis. Di Tidak mana? ada lagi. Tapi bekas di lahir ada. Tempat Gimana di lahir sih, Pak? ada. Tempat dibaptis ada. Di mana? Ada. Di mana tempat rumahnya? Bait sucinya ada. Di mana tempat rumahnya? Di mana Pak Larsan? Ini udah bagus Rumahnya ini. sudah jelas busuk. 20 tahun aja rumah sudah busuk. Di mana bekas rumahnya? Di mana alamatnya bekas rumahnya Yesus? Yesus tidak punya rumah kok. Bagaimana sih? Oh jadi miskin Yesus miskin nggak punya rumah. Miskin dia. Oh. Aku baru tahu. Jadi Tuhan Pak Lamsan miskin. Iya. Tidak Kontrak. seperti Isa. Tidak ada bekasnya sama sekali. Tidak ada bekasnya. Jadi Tuhan Pak Isa Lamsan itu di kontrak. Terus di mana dia tidur? Oke, terserah kamu dimanapun. Tapi ada bekas perjalanan. Saya tanya dulu Pak Lamsan, Tapi kalau Tuhan Anda nggak Isa punya itu rumah, Tidak ada bekas sama sekali. Satu titik pun tidak ada bekasnya. Di mana? kalau nggak ada Lahirnya di bek- mana? kalau nggak ada bekasnya bagaimana bisa dibuktikan Pak Lamsan? Gimana ada buktinya? Makanya ini fiktif ini Al-Quran ini ajarannya. Iya sekarang ini sekarang ini Yesus ini waktu dia hidup nggak punya rumah betul? Saya tidak mengatakan ada punya rumah karena Alkitab tidak mengajarkan itu. Karena Yesus tidak pernah dikisahkan pulang ke rumahnya. Tidak ada itu. Jadi Terus kamu menanya yang bukan-bukan. tadi Anda juga bertanya yang bukan-bukan. Bekas perjalanannya ada. Di mana bekas perjalanannya di mana? Kadang-kadang Dia lahir di Bethlehem. Ada nggak sekarang dijaga tuh. Kalau kamu jalan-jalan, ayo jalan-jalan ke sana ada. Mana? Aku Itu udah mah pernah. dibantah orang. Aku Juga belum di pernah. Sungai Jordan. Di Sungai Jordan itu ada di sini. Ah. Tidak ada yang bantah itu. Dulu kuburnya mana di sini? Tidak ada yang bantah itu. Kalau kalau salibnya Yesus Pak Lamsan masih ada nggak sampai sekarang? Ya sudah busuk lah, tidak ada lagi itu. Sudah busuk. Oh, udah Jadi busuk. kalau Isa sama sekali tidak ada bekas-bekasnya di mana, tidak ada. Tidak ada. Artinya fiktif. Oke lah, Oke. terima kasih banyak Andi. Iya, Sudah iya. makin ngaruh. Bicara dengan kamu itu tidak ada maknanya karena pertanyaanmu ngaur tidak pernah terarah Ya, kemana. oke baik Pak Lamsan. Ya jelas saya simpulkan bahwa Nah, menurut Pak Lamsan, Yesus itu selama hidup di dunia itu tidak punya kuasa, tapi bisa berkuasa. salah. Makanya kamu mengambil kemuliaan sebulan salah. Gimana sih? Dengerin dulu Pak, saya bicara. Salah. Tutup dulu Pak Lamsan. Baru kita udahan nih. Oke lah, saya off dulu lah. Ya, Tidak ada Baik. manfaat saya lihat. ya makasih ya Bung. Yesus menurut Pak Lamsan adalah maha kuasa tapi tidak maha kuasa. Maha mengetahui tapi tidak mengetahui. Yesus itu ajaib. Kalau ada pertanyaan sulit, jangan ditanya, imani saja. Yesus itu keturunan daging pesina dari Daud. Salah. Oke, kamu tidak boleh begitu. Keturunan pesina, Pak Lamsan kan pernah mengatakan keturunan pesina. Lidahmu itu terlalu licin. Lidahmu terlalu licin. Ya gimana itu? Bukan seperti itu. Kamu salah. Tidak Pak seperti Lamsan kan pernah mengatakan Yesus keturunan Enggak. pesina. Saya tidak kata. Bahwa itu memang iya. Ya, iya Itu kan saya gitu. mengatakan, itu memang silsilahnya ada. Ya, silsilah Ya. keturunan pesina. Ya. Nabi Daud itu mengambil istri orang, kan gitu ya? Iya, Oke. apa namanya berzina dengan istri Ya, orang. berzina dengan istri orang Nabi Daud itu. Iya, malah suaminya disuruh berperang di depan mati dia. Betul. Itu menutupi Ya udah. kesalahan tapi tetap juga terbongkar. Jadi saya nggak fitnah ya, semua yang dikatakan Pak Lamsan Ya, itu saya iyakan betul, aja. betul. Oke, Ya. baik. Oke. Makasih ya, Pak. Iya, oke. Tapi kamu bertobatlah ya. Ikutilah Yesus ya. Ya, saya ikuti Yesus. Yesus pernah menyembah Tuhan, saya sama menyembah Tuhan juga. Iya, Saya bukan bersama itu Yesus. yang itu. Ikuti Yesus mengikuti 10 perintah Tuhan. Ingat hari Sabat. Ya, saya akan mengikuti Yesus Ya. karena Yesus pernah menyembah Tuhan.
dan saya akan menyembah Tuhannya Yesus. Loh, kamu salah. Yesus itu yang disembah. Sama itu. Orang Yesus nggak pernah disembah kok. Yesus itu adalah Tuhan juga. Gimana sih? Oke ya. Iya. Baik. Pertanyaanmu ngawur ya. Terima kasih Opa. Oke, makasih kawan pilih yang ada di live chat. Sampai di sini dulu demikian. Sehat ya, Pung. Sehat, Pung. Saya tutup dulu ya. Demikian tadi diskusi bersama Lamsan Naibahu dari kantor pusat JCC, dari Julfikar Official, Andi Selebes TV, Roni Pejuang Tauhid, Sonya Denopa, dan lain-lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga donasi ke masjid kita. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.